Oke, baik. Selamat datang bagi yang baru masuk ya. Selamat datang. Hari ini kita akan membahas tentang beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di market secara global mengenai Nagaya. Tapi sebelum kita berbicara tentang FAQ atau pertanyaan tersebut, saya akan memberikan beberapa update ya dari manajemen. Nah, jadi ini juga beberapa hal yang harus Anda perhatikan ya. Manajemen ini sangat update. Kami selalu memberikan informasi yang paling up to date, paling terbaru, dan hanya kami berikan di channel resmi dari Nagaya Technologies. Itu ada di beberapa media. Yang pertama adalah Telegram, yang kedua adalah website, yang ketiga adalah email. Nah, jadi saya sarankan terutama bagi Anda yang masih baru, silahkan download aplikasi Telegram. Ya, di dalam aplikasi Telegram itu Anda juga bisa mendapatkan informasi yang up to date. Siapapun boleh masuk, it's free ya. Download aplikasinya pun free. Jadi jangan dengarkan kalau ada yang bilang masuk ke channelnya Nagaya itu berbayar. Jangan didengarkan, tidak ada ya, tidak ada biaya. Bahkan membuat akun pun, membuat wallet di Nagaya pun 100% gratis, tidak ada biaya. Jadi silahkan ya. Dan Anda juga bisa mendapatkan semua transparansi yang Anda butuhkan dan diberikan oleh manajemen Nagaya. Siap belajar hari ini? Boleh saya lihat jempolnya? Boleh saya lihat jempolnya? Oke. Siap mendapatkan informasi baru? Siap mengklarifikasi mitos-mitos yang salah? Oke, baik. Untuk itu ya, saya untuk sesi ini tidak sendiri, saya ditemani oleh Business Development Manager untuk Nagaya seluruh Indonesia, yaitu Pak Yunias. Saya undang dulu ke depan. Selamat malam, Pak Yunias. Selamat malam, Pak Dani. Sehat semua, Pak? Sehat, Pak. Dan saya lihat juga Pak Dani tambah seger aja nih, Pak. Oh iya dong, harus dong, Pak. Apa mungkin gara-gara baju saya putih hari ini, Pak? Bisa jadi ya, bisa jadi. Itu seingat saya itu baju putih mengingatkan kita di satu kota, Pak. Betul sekali, Pak. Kotanya Bung Karno. Kotanya Bung Karno, iya, ya. Itu sebabnya saya ganti, Pak. Ini, saya ganti DP saya hari ini. Oh iya. Itu saya ada kaos yang sama, Pak. Kaos Bung Karno, ya. Saya ada kaos yang sama. Jadi ini terima kasih ya bagi teman-teman Nagaya di Blitar. Kemarin pas saya dan Pak Yunias berkunjung ya, saya dikasih kaos ini kaos bagus banget ya. Terus kemudian kita juga diberikan kaos Bung Karno. Ya, itu adalah bukti kecintaan Nagaya, holder Nagaya Indonesia terhadap Nagaya, dan juga kecintaan kami dari manajemen kepada Anda. Ya, jadi mudah-mudahan bisa jumpa ya Pak ya dengan Nagaya holder, bukan cuma di kota-kota yang kemarin kita kunjungi, tapi juga kota-kota lainnya mudah-mudahan. Iya, betul. Betul sekali, Pak. Ya, dan selalu bukan hanya ada cerita-cerita yang baru menarik ya setiap kali kita berkunjung, tapi lebih dari itu sebenarnya kita juga mempersiapkan supaya teman-teman di kota-kota mereka bisa membangun komunitas Nagaya yang solid, yang sehat, dan terus berkembang, terus bertumbuh. Ya, tentunya itu harapan kita. Betul sekali, Pak. Betul. Ya, ingat tujuannya bukan sekedar jualan, ya. Jualan itu nomor sekian, nomor kesekian, ya. Jadi kalau ada orang bilang, wah saya berikan informasi tentang Nagaya, apakah buat jualan? Itu nomor sekian, ya. Tugas Anda adalah Anda memberikan informasi yang tepat. Kenapa? Gara-gara Anda sadar bahwa aset ini bisa membantu mereka, bisa membantu keluarga mereka, bisa membantu orang-orang yang mereka sayangi, ya. Dengan Anda memberikan informasi yang tepat, Anda bisa memberikan mereka masa depan yang lebih baik. Masalah mereka mau beli, mereka nggak beli, itu bukan urusan Anda. Ya. Setuju Pak Yunias? Setuju sekali. Iya. Ya, karena Nagaya ada salah satu tujuannya atau misi kita, ya, selain kita ingin merevolusi industri kripto, ya, dari semua tantangan-tantangan yang dihadapi dan belum ada solusi sampai hari ini, tapi juga tentunya kita ingin mensejahterakan dan mencerdaskan. Betul sekali. Ya, jadi dengan edukasi-edukasi yang terus kita bangun, harapan kita adalah semua holder, ya, Nagaya holder itu paham bagaimana cara memilih sebuah aset yang berfundamental, aset kripto yang berfundamental baik, ya, bisa di hold untuk jangka panjang.
Ya, jadi ini ceritanya nanti bukan cuma jatuh pada pilihan Nagaya saja, Pak Dani, tetapi juga berbagai tawaran kripto di luaran sana kalau memang memiliki fundamental dan kemudian juga performa dan kinerja yang baik, why not ya? Kenapa tidak? Ya, betul Betul ya. Nah, jadi kalau edukasi ini disimak baik-baik, ya, ini akan menciptakan sebuah standar, ya, standar di mana teman-teman semua itu bisa menentukan kenapa saya harus memilih yang ini dan tidak memilih yang itu. Ya, betul sekali Pak. Ya, jadi kita nggak bilang ya, Anda cuma pegang Nagaya dan tidak ada aset lain. Itu menurut saya cukup delusional ya. Saya punya aset lain, ya. Saya punya aset fisik ya. Aset fisik, aset tradisional saya punya. Kenapa? Karena mereka punya fundamental yang kalau nggak sama, ya minimal setara lah dengan Nagaya ya. Karena saya orang tradisional Pak. Yang saya cari bukan trading, tapi saya cari tradisional. Nah, tapi kalau ditanya aset kripto apa yang saya punya, cuma Nagaya. Kenapa? Bukan gara-gara saya nggak mau untung ya. Semua orang mau untung. Ya, masalahnya adalah saya nggak mau untung cuma sebentar, tapi besok pusing kepala saya. Saya pengen beli sesuatu, Pak. Yang saya beli hari ini, kalau bisa saya pegang untuk waktu yang lama. Nggak pengen saya jual-jual, Pak. Sambil dia harganya naik, saya terima benefit. Nah, tapi sayangnya, Pak, sejauh ini yang bisa memberikan saya itu ketenangan pikiran, kenaikan harga, fundamental yang bagus, benefit setiap bulan, ya cuma Nagaya. Ya, betul sekali. Kalau ada yang setara atau lebih baik, tolong kasih tahu saya ya, Pak. Masalahnya belum ketemu sampai sekarang. Ya, justru tujuannya kan itu, Pak. Ketika Nagaya menjadi sebuah standar baru di dunia aset kripto, tentunya kita juga berharap nanti pada akhirnya ada developer lain yang juga mau membangun atau menciptakan lah ya aset kripto mereka dengan konsep-konsep yang memiliki fundamental. Sehingga ketika ada orang berpikir semua aset kripto itu adalah hanya alat spekulasi saja, nah kita bisa patahkan. Minimal dengan adanya Nagaya itu sudah bisa dipatahkan. Nah, apalagi nanti kalau ada developer yang lain juga mereka menciptakan ya dengan standar minimal itu sama seperti Nagaya. Ya. Tentunya itu keren ya Pak ya. Sangat Pak, sangat keren. Ya kita justru mendukung ya, kita justru sangat mendukung. Ayo developer lain conteklah konsep Nagaya. Ya kan mungkin kita mulai dengan pertanyaan yang pertama ya Pak ya. Ini ada yang masuk. Jadi gini, kita sudah dapat beberapa list pertanyaan dari tim PR kita Bapak Ibu ya, yang akan kita coba bahas hari ini kepada Anda semua ya. Jadi bukan klarifikasi tapi edukasi. Oke. Pertanyaan pertama seperti ini Pak. Itu sebenarnya pertanyaan yang udah saya siapkan buat agak nantian Pak. Cuman karena Bapak menyebut jadi kita langsung bahas saja. Pertanyaan pertama. Ya, konsep Nagaya ini kan bagus dan revolusioner. Bagaimana kalau konsepnya dicontek sama developer lain? Itu pertanyaannya Pak. Oke, saya jawab dulu ya Pak ya. Silakan Pak. Oke, jadi ya justru itu sangat baik. Jadi artinya secara tidak langsung itu sebuah pengakuan ya dan sekaligus sebuah penghargaan ya. Saya pikir malah kita tidak melihat waduh mereka jadi kompetitor dong. Oh tidak kita tidak melihat ketika ada yang mencontek konsep Nagaya melihatnya dengan sinis lalu kita berpikir wah ini muncul saingan nih ya, kompetitor nih ya. Ya, ayo kita kerjain. Enggak. Jadi saya pikir Nagaya tidak sepicik itu, kita tidak sepicik itu, karena justru kita melihat dari sisi itu sebuah pengakuan, Pak. Sebuah penghargaan. Ya, itu sebabnya mereka akhirnya memutuskan untuk membuat dengan konsep yang serupa. Bukankah tujuan kita adalah salah satunya menjadi sebuah standar baru ya di industri ini. Ya, kalau kita sudah menjadi sebuah standar baru, artinya standar minimal ketika developer ingin membuat, ya minimal itu harus apa yang ada di Nagaya, ya itu mereka juga akan lakukan. Ya, nah apa sih yang membedakan atau apa sih standar baru yang kita inginkan? Yang pertama,
Ya, karena ini kripto ini kan hanya sebuah angka digital. Jadi siapapun yang penting dia paham tentang IT, tentang coding, itu kan bisa Pak buat. Dia cuma angka digital doang kok, apalagi kalau dia sudah sedikit atau memang dia mendalami ya bidang atau teknologi blockchain itu sendiri. Tentunya dia bisa Pak menciptakan jaringan blockchain sendiri untuk koin mereka nantinya. Ya. Nah, tapi yang harus diingat adalah itu hanya angka-angka doang, angka-angka digital doang, angka-angka numerik doang, yang tidak ada nilainya sama sekali sebenarnya. Ya. Dan mereka bisa buat itu dalam jumlah yang sangat tidak terbatas. Nah, ini yang harus kita pahami. Lalu bagaimana supaya benar-benar angka digital doang ini dia punya nilai? Dia bisa menyimpan nilai. Ya tentunya harus di backup dengan yang kita sebut sebagai underlying asset. Ya, jadi harus ada aset real yang memang bernilai, yang memiliki nilai dalam dirinya sendiri. Itu harus menjadi backup-nya. Ya, harus ada cadangan yang menjadi underlying aset dari si aset kripto tersebut. Ya, nah itu yang pertama. Kemudian kalau mereka ingin menaikkan nilai dengan membuat proyek-proyek, ya silakan kalau memang mereka melihat ada peluang di proyek-proyek digital. Ya, tapi Nagaya sudah memutuskan, paling tidak sampai hari ini kan Pak, memutuskan untuk kita tidak akan membangun proyek-proyek digital. Ya, jadi benefit yang akan diberikan oleh Nagaya kepada holder itu dari atau datang dari proyek-proyek real, proyek fisik yang dibangun. Nah, seperti yang sudah jalan kan Mikto. Ya. Betul ya Pak ya. Jadi paling tidak itu semacam itulah ya. Kemudian juga kalau kita bicara lagi utilitasnya dan sebagainya, maka kita harapkan juga mereka akan melihat Nagaya sebagai sebuah standar baru, sebagai acuan buat mereka. Ya. Mungkin itu Pak yang saya bisa jawab. Keren banget ya. Jadi kita kalau dicontek Bapak Ibu berarti ya kita diakui. Setuju Pak Yunias ya. Nah mungkin saya tambahkan sedikit Pak. Ya ini juga Pak Yohanes yang sampaikan kepada saya. Ya. Pertama kali saya juga nanya seperti itu ke beliau. Ini konsep bagus banget. Kalau ada yang bikin seperti ini, konsepnya persis seperti ini gimana? Jawaban beliau seperti ini Pak. Dia bilang gini. Kalau misalkan ada sebuah ladang yang besar banget nih apa ya, ada satu ladang yang besar, niat kita adalah kita mau ngambil sebanyak-banyaknya benefit dari ladang tersebut ya, kita akan takut kalau ada orang lain yang datang karena mereka akan jadi kompetitor buat kita. Perbedaannya adalah kalau kita datang kepada ladang tersebut karena kita memang mau tanam di ladang tersebut, kita mau jadikan ladang ini lebih baik. Justru kalau ada orang lain yang datang Pak, kita akan senang karena berarti dia membantu kita untuk membuat ladang ini menjadi lebih baik. Karena kita sendiri nggak mungkin bisa Pak, impossible. Yes, betul. Kita sendiri bisa bikin apa sih? Iya, kita butuh bantuan dari yang lain. Jadi kalau ada orang lain yang datang, ya kita akan senang. Nah, jadi kalau niat kita Nagaya, yang pertama apa sih kalau misalkan Anda perhatikan, kita mau mencerdaskan dan mensejahterakan sebanyak-banyaknya masyarakat seluruh dunia. Mencerdaskan dan mensejahterakan. Yang berarti kita membuat masyarakat, bukan cuma masyarakat Indonesia, tapi seluruh dunia lebih sejahtera dan lebih cerdas. Dan yang kedua, kan kita mau merevolusi industri kripto. Kenapa? Gara-gara kita percaya kripto ini punya potensi. Saya selalu sampaikan ya, Nagaya ini bukannya anti cryptocurrency. Tidak, orang kita juga kripto kok. Kita pakai teknologi kripto, teknologi blockchain, decentralized ledger, kriptografi. Karena kita akui teknologinya tuh bagus. Pertanyaannya adalah, mereka berhasil sebagai cryptocurrency, belum tentu mereka berhasil sebagai crypto aset. Ya, cryptocurrency berarti saya bisa bertransaksi seluruh dunia tanpa ada perantara, tanpa ada pihak ketiga dengan fee yang kecil. Ya, itu menurut saya cukup luar biasa Pak Yunias. Bukan cukup, sangat. Apa yang Bitcoin lakukan itu menurut saya itu sangat revolusioner. Ya. Jadi sebagai cryptocurrency mereka ini berhasil. Nah, pertanyaannya adalah
apakah mereka yang sudah berhasil menjadi cryptocurrency otomatis berhasil menjadi aset? Belum tentu. Kalau kita berbicara aset, kita berbicara tentang nilai. Bukan cuma tentang teknologinya seperti apa. Kita bukan cuma berbicara tentang secepat apa transaksinya ya. Kita berbicara tentang aset itu berarti sesuatu yang kita pegang, bagaimana kita bisa menjaga nilainya. Kita bukan cuma ngomong tentang teknologi dan transaksi, kita berbicara tentang ekonomi, mikro dan makro. Ya, kita berbicara tentang psikologi manusia. Nah, itu yang kita harus bisa jaga juga, Pak. Ya, jangan cuma kita berbicara tentang currency. Nah, jadi kenapa Nagaya mau merevolusi industri aset kripto? Aset kripto, bukan cryptocurrency. Karena menurut kita cryptocurrency sebagai currency sudah berhasil, sudah oke. Ya, of course bisa terus diperbaiki, tapi secara basic sudah dapat lah. Nah, tapi mereka belum berhasil sebagai aset. Nah, jadi kita kepengen, ya para pemain kripto ini, yang pertama, kalau memang mereka ini currency, ya jangan nyebut dirinya aset gitu loh. Jangan nyebut dirinya aset jangka panjang, kalau hari ini nilainya bisa naik 100%, besok tiba-tiba bisa turun 100%, besoknya hilang. Iya, kalau mau menyebut dirinya sebagai aset, ya berarti jagalah nilai itu. Nah, jadi kalau kita punya visi yang sangat besar, mau mensejahterakan dan mencerdaskan dan merevolusi industri ini loh ya kita nggak bisa sendiri lah. Kita jelas butuh pemain-pemain lain juga, ayo kita sama-sama. Seperti yang tadi Pak Yunia sampaikan, kita jadi standar, kita justru lebih senang. Masalahnya sampai hari ini, belum ada yang bisa, bukan belum ada yang bisa ya, belum ada yang konsepnya bisa sangat serupa dengan Nagaya. Kenapa? Gara-gara untuk membuat konsep seperti Nagaya, bagi Anda yang sedang menyaksikan ya, untuk membuat konsep seperti Nagaya, Anda bukan cuma butuh konsep. Kalau cuma konsep, siapapun bisa. Konsep Nagaya ini simple kok, Pak. Siapapun bisa kok. Ya, banyak orang yang bilang, wah konsep Nagaya itu revolusioner. Saya bilang, aduh, ini sebenarnya anak baru lulus kuliah ekonomi aja bisa memikirkan konsep ini gitu loh. Pertanyaannya adalah Anda juga butuh eksekusinya dan juga Anda butuh niat baik. Niat untuk mau berbagi keuntungan Anda kepada para holder. Niat untuk mau mengurangi keuntungan Anda karena 50%-nya dalam bentuk emas. Yang tadinya sebenarnya 100% bisa loh buat Anda. Anda mau gitu loh, niat 50%-nya saya belikan emas. Saya jalankan proyek pun nggak sepenuhnya saya pegang hasilnya. 60% saya bagi. Itu tiap bulan loh ya. Tiap bulan dan tiap proyek yang dijalankan. Jadi Anda bayangkan. Kemarin Anda ikut voice chat. Pak Yohanes Chandra keringetan, panas-panasan, kerja di proyek setiap hari. Tetap saja Anda tidak perlu melakukan apapun. Hasilnya 60% dibagi ke Anda. Dan bukan cuma satu proyek, mau ke depannya kita 20 proyek pun, semuanya hasilnya akan dibagi kepada pemegang Nagaya selama untung. Ya, kalau sampai ada kerugian di proyek, yang tanggung manajemen, bukan Anda. Itu niat namanya. Itu butuh niat. Niat untuk berbagi, niat untuk mau mensejahterakan orang lain. Itu yang belum banyak dimiliki oleh banyak orang. Ya, jadi kalau ada yang mau meniru konsep kita, ya, dan saya belum tambahkan, apapun yang dilakukan Nagaya tidak diharuskan dalam industri kripto. Tidak ada keharusannya. Jadi benar-benar purely 100% itu adalah niat dari Pak Yohanes Chandra. Zoom meeting yang kita lakukan hari ini, voice chat bisa 3-4 kali seminggu. Zoom meeting bisa sekarang 2-3 kali seminggu. Apakah diharuskan? Tidak. Apakah Anda yang masuk ke dalam Zoom meeting ini langsung 100% akan beli? Ada minimalnya? Tidak. Ya, Anda mau beli, Anda mau nggak beli, Anda mau punya 1 koin, mau punya 1000 koin, silahkan join di edukasi. Ya, apa itu semua namanya? Niat. Ya, niat itu yang belum tentu dimiliki oleh banyak orang. Kenapa? Karena niat mau capek, niat mau berbagi, niat mau mencerdaskan, niat mau bikin orang lain sejahtera, bukan cuma dirinya sendiri. Ya, jadi kalau ada yang mau meniru konsep Nagaya, silahkan. Dengan senang hati kami dukung. Kalau perlu ayo duduk kami ajarin caranya. Masalahnya belum ada sampai hari ini yang melakukan. Kita nunggu kok. Ya, kita nggak takut gara-gara kalau ada lebih banyak yang mau membantu kita membuat ladang ini menjadi lebih baik, kita pun lebih bahagia. Betul. Betul ya Pak Yunis ya? Betul sekali Pak.
Ya, jadi saya tambahkan sedikit aja. Silakan, Pak. Ya. Ya. Kenapa belum ada? Bukan karena mereka belum melihat, belum mendengar ya tentang Nagaya. Ya, jadi teman-teman Anda harus tahu bahwa Nagaya ini sebenarnya di kalangan industri kripto ya, dan bukan hanya di tanah air ya di Indonesia, tapi juga di luar itu sebenarnya sudah kemana-mana beritanya ya tentang konsepnya. Dan terbukti kita juga sudah dikontak dari beberapa exchanger ya, mereka yang kontak, mereka yang ajak kita bergabung dengan mereka ya. Nah, tapi kenapa belum ada developer yang tertarik untuk atau memutuskan untuk mulai membangun dengan konsep yang sama ya, seperti tadi Pak Dhani katakan butuh niat ya, dan saya tambahkan selain niat juga memang mau berkorban. Dan ini yang tidak banyak, teman-teman. Kalau kita bicara dari kacamata bisnismen ya, pengusaha. Developer ini kan perusahaan. Ya, siapa orang-orang di balik ini? Para pengusaha, para bisnismen, pelaku bisnis. Mereka mau nggak berbagi 60%? Itu sebuah pertanyaan. Ya, dari keuntungan proyek-proyek yang dijalankan, 60% loh. Mereka yang kerja. Seperti di Nagaya, Pak Yohanes Chandra yang harus turun ke lapangan. Bayangkan, manajemen yang bekerja. Anda cuma beli satu kali, manajemen bekerja memikirkan bagaimana proyek pertama bukan cuma jalan ya, tapi bertumbuh menjadi besar. Kemudian pikirkan nanti akan lahir proyek kedua. Ya, proyek pertama nggak boleh lebih kecil ketika proyek kedua udah jalan. Ya, ini juga harus berkembang terus berkembang. Artinya dipikirkan harus ada manajemen proyek sendiri. Nanti manajemen proyek kedua, demikian seterusnya. Lalu kemudian Anda sebagai holder ada alokasi pembagian keuntungan sebesar 60%. Perusahaan cuma 40%. Nah, ini kalau saya cerita ya, saya tarik ke beberapa perusahaan-perusahaan besar di Indonesia, bagaimana mereka mengambil keuntungan dari kerjasama, khususnya dengan katakan saja dengan orang-orang kecil, UMKM dan sebagainya. Anda bisa miris, teman-teman. Ya, sekali lagi, Anda bisa miris melihat kenyataan. Ya, tapi tidak di Nagaya. Nagaya bagi itu 60%. Dan menurut saya, ini yang tidak mudah untuk akhirnya mereka memutuskan untuk niru konsep ini. Satu lagi ya, teman-teman, meskipun demikian, kalau Nagaya terbukti berhasil, maka tuntutan untuk aset yang dibangun oleh developer, minimal harus sama seperti Nagaya, itu akan datang dari bawah. Ya, dari para holder, dari para investor yang menuntut untuk setiap kripto yang dibuat itu minimal ya harus punya standar seperti Nagaya. Begitu Pak Dhani. Mantap ya, jadi semoga menjawab ya. Semoga menjawab ya. Jadi apa yang akan kami lakukan sebagai manajemen kalau sampai ada yang meniru konsep kita, Pak? Kita dengan senang hati ya Pak ya. Kita membuka pintu. Justru saya pernah bicara sama Pak Yohanes, kalau perlu ayo kita ajarin caranya gitu. Ayo kita duduk, kita ajarin caranya. Jadi lu juga jangan bikin lu punya member rugi lah. Ayolah, kita untung sama-sama lah. Ya, kita sebagai developer, kita juga happy, holder juga happy. Kan lebih baik kalau seperti itu gitu loh. Jadi win-win. Jangan cuma mau kita doang yang menang, tapi holdernya yang sengsara. Kita ajarin caranya. Tapi sampai sekarang sayangnya belum ada. Kita berharap akan ada ke depannya. Oke, semoga menjawab ya bagi Anda yang bertanya. Ini memang pertanyaan-pertanyaan yang kita terima ini bagus-bagus semua Pak pertanyaannya Pak. Menunjukkan bahwa holder dan calon holder kita ini cerdas. Luar biasa. Ya? Semoga satu persatu bisa dijawab. Amin. Ada Pak Yunias di sini, jangan khawatir. Ya? Oke, Pak. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Ini kita nggak tahu ya datangnya dari siapa, karena kita dapat dari tim PR ya yang memang muter melihat pertanyaan-pertanyaan dan juga dari email dan segala macam ya. Kami terima. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, Pak.
Pertanyaan saya adalah, kalau untuk listing di market dan coin market cap, apakah sulit? Kalau gampang, kenapa Nagaya belum masuk sampai sekarang? Oke. Apakah sulit ya? Coba sebentar saya buka data dulu, karena sempat saya waktu itu ada screenshot posisi jumlah kripto yang ada di ini, Pak. Sebentar ya, saya buka. Oke, Pak, kalau gitu saya yang kasih lihat dulu ya, Pak ya. Ya, silakan, Pak. Saya mau kasih lihat, teman, saya pengen cari tahu gimana caranya saya bisa menyembunyikan namanya. Oh, oke. Kalau gitu saya screenshot dulu, baru saya masukkan ke tempat lain, baru saya akan kasih lihat. Ini bagi Anda yang bertanya, ya, apakah sulit atau tidak masuk ke dalam CMC ya. Oke, saya share screen ya Pak ya, mohon izin ya. Ya, silakan Pak, silakan. Oke, sebentar. Bisa lihat layar saya? Kelihatan Pak, kelihatan. Kelihatan? Bisa dibaca? Bisa. Dibaca? Agak kecil ya. Saya nggak bisa zoom Pak. Ini yang paling maksimal. Oke. Masih bisa. Kebaca? Ya. Malam bro, mau info promo. Kalau ada project yang butuh untuk listing CMC dan bonus CoinGecko, working time pengerjaan 1 hari untuk token, estimasi paling cepat normal waktu 7 hari. Pengerjaan 2-7 hari untuk exchange, estimasi paling cepat normal waktu 30 hari. Cost, biaya untuk listing token 2.000 USD, biaya untuk listing exchange 2.500, berlaku sampai akhir bulan Agustus. Susah jadinya masuk ke coin market cap dan CoinGecko dan exchanger. Ini ada satu lagi sebenarnya yang pengen saya bagikan ya. Saya sebenarnya nggak boleh sharing nama, Pak. Saya akan coba blur ya. Ini jadi bagi teman-teman nih, bagi Anda, jadi Anda pada lihat ya. Kalau ada yang bilang masuk CMC itu perlu divalidasi dulu, segala macam. Aduh. Mana gitu ya. Oke, sebentar. Saya harus screenshot dulu. Saya harus apa namanya? Saya ini dulu ya. Saya tutupi namanya. Kalau ketahuan saya kena marah nanti. Ini seharusnya bukan informasi yang dibagikan kepada publik ya, Bapak Ibu ya. Tapi ini agar Anda tahu aja. Ya, tapi biar Anda tahu aja ya. Sebentar. Ada nggak ya namanya ya? Mudah-mudahan nggak ada. Oke, baik. Kalau ada ya sudah lah ya, wassalam ya. Kelihatan? Ya, ini kalau saya bisa zoom, Anda bisa baca ya. Ini ada paket A, paket B, paket C, paket D. Yang ini 45.000 USDT, 75.000 USDT, 100.000 USDT, 160.000 USDT. Dan di sini kalau Anda bisa baca, sayangnya ini nggak bisa saya zoom. Ini namanya market making account for free. Termasuk di dalam paketnya. Ya, ini pesan seperti ini, saya bisa terima sehari itu 10. Nagaya, di emailnya Nagaya yang resmi. Masih bilang masuk exchange, masuk CMC itu sulit? Jadi saya itu saja Pak, silakan ditambahkan Pak. Oke, sekarang saya tambahkan ini Pak, ini saya baru ketemu nih filenya. Oke, ya jadi teman-teman coba lihat yang di sini saja. Ini kelihatan nggak Pak? Agak kecil juga sih. Atau saya... kelihatan Pak, kelihatan Pak. Ini. Nah oke. Ini data per tanggal 10 November Pak. Ya, pukul 00. Jadi ini benar-benar niat waktu itu memang saya jaga Pak, saya tunggui Pak. Dan Pak Dani tahu nggak? Ya, 2 menit sebelum pukul 00 Pak, itu 705 Pak. Jumlahnya 21.705. Ya, total aset yang terdaftar. 2 menit sebelum pukul 00, dia bertambah 1, jadi 21.706. Oke, itu satu fakta yang saya ingin tunjukkan. Catat aja 3 angka yang di belakang, 706, di tanggal 10 November.
Ya, sekarang kita lihat posisi coin market cap hari ini, Pak. Per hari ini. Ada berapa ini? 21.900, Pak. 21.909. Ya. Ya, berarti dalam waktu hanya selisih berapa ya? 22 hari ya, Pak ya? 22 hari itu sudah ada pertambahan 203, Pak. Dalam waktu 22 hari. Artinya, Pak, setiap hari rata-rata ada penambahan 9 sampai 10 aset baru. Ya. Oke. Menurut Anda, menurut teman-teman semua ya, melihat fakta ini, apakah itu artinya masuk exchanger sulit? Masuk coin market cap sulit? Sangat mudah. Ya, bahkan tadi saya sudah tunjukkan fakta ya. Untuk saya nunggu cuma 2 menit, Pak. Itu sudah nambah 1, Pak. Sebelum pukul 00 tanggal 10. Jadi tanggal 9 saya tunggu ya. Niat banget ya, Pak ya. Niat banget, Pak. Mungkin nanti, Pak, kita bisa, bagi teman-teman yang bilang masuk CMC itu sulit, kita bisa undang ya, Pak ya. Kita lakukan CMC Watch, Pak, nama sesinya, Pak. Kita tungguin setiap 1 menit nambah berapa. 1 menit nambah berapa. Kalau 1 menit mungkin belum nambah, Pak ya. Tapi kalau ada yang niat setiap hari nungguin berapa jam. Dari pagi coba cek pagi ya, kemudian cek malam. Itu saja mungkin sudah bisa ada penambahan 1-2. Nah, kalau di rata-rata selama 22 hari ada 203 aset baru di sana, artinya Pak, itu 9 sampai 10, Pak, setiap hari kalau di rata-rata. Ya. Jadi ini sebenarnya penambahan yang luar biasa ini menunjukkan bahwa satu bahwa ternyata memang masuk CMC, CoinGecko dan lain-lain itu mudah banget. Nah, tapi yang kedua ini sebuah fakta yang harus teman-teman harus pahami. Ya, coinmarketcap.com, CoinGecko dan lain-lain itu bukan sebuah lembaga validator. Ya, dan lebih sebenarnya ini lebih Pak ya, lebih rawan lagi adalah karena dia tidak diregulasi. Tidak ada regulator, Pak. Tidak ada pengawas yang dari pemerintah resmi. Ya, ini benar-benar pelaku bisnis juga, orang-orang di industri juga. Dan kita tahu ya, coin market cap itu dimiliki oleh Binance, diakuisisi oleh Binance. Ya, jadi miliknya Binance itu coin market cap. Jadi ada kepentingan bisnis di sini. Ini sebuah industri di belakangnya. Kalau kita mau bicara lebih jauh lagi, ini industri kapitalis yang tujuannya jelas ya, ngumpulin kapital, ngumpulin kekayaan dengan cara apapun. Betul. Ya, jadi makanya beberapa hari yang lalu saya sempat tulis sebuah, bukan artikel lah ya, tulisan pendek. Apakah kita ini Nagaya sebenarnya antipati atau anti dengan CMC Exchanger? Sama sekali tidak. Ya, sama sekali tidak. Karena memang platform ini juga berguna ya Pak ya. Banget. Paling tidak untuk kita ini bisa melihat aset-aset mana yang ya punya value lah, layak untuk kita beli, kita hold. Sebenarnya ya itu sebenarnya portal informasi sih Pak menurut saya. Ya, CMC itu adalah portal informasi, exchange itu hanya portal jual beli. Sekedar itu saja, tidak lebih. Dan Nagaya membutuhkan itu nanti. Ada waktunya kita juga akan di sana. Jadi bukan kita itu anti sebenarnya. Tapi yang kita ingin supaya teman-teman paham adalah mereka ini CMC dan Exchanger itu bukanlah validator yang berpihak kepada Anda, yang akan menjaga uang Anda untuk tidak hilang di sana. Itu Anda harus catat baik-baik. Ya, mereka siapapun pelaku bisnis developer, pengembang, mau dia ada blockchain-nya, mau dia benar-benar menjalankan skema Ponzi, ya, atau koin atau token itu dibuat hanya untuk exit plan, karena bisnis mereka yang sebelumnya itu sudah mau scam, dan untuk skenario keluarnya, jalan keluarnya mereka datang ke developer kripto, mereka buat kripto atau token. Ya, mereka nggak peduli teman-teman.
Exchanger, CMC, CoinGecko nggak peduli. Mereka nggak akan tanya tujuannya untuk apa ini. Mereka tidak akan validasi, ya. Jadi siapapun yang mau daftar dengan syarat, ya tentunya tadi Pak Dhani sudah sampaikan, ada dana, ya, ada biaya-biaya. Yeah. Selama you berani bayar, welcome. Yeah. Dan ingat ya, mereka tidak akan menjaga kepentingan dana investor yang dipertaruhkan di situ. Ya, jadi saya pikir teman-teman, apa yang kita sampaikan ini bukan sebagai satu sikap bahwa kita antipati dengan CMC, CoinGecko atau Exchanger. Ingat ya, satu hari platform-platform ini juga kita butuhkan. Ya, tetapi misleading information yang mengatakan kalau sudah masuk sana pasti aman, justru ini akan banyak menjadi jebakan-jebakan yang membuat kerugian di pihak investor yang terlanjur hanya percaya dengan misleading tadi. Ya, jadi Anda kalau mau cari kripto ya untuk aset masa depan, pastikan konsepnya, fundamentalnya benar-benar itu menjadi salah satu pertimbangan. Ya, mungkin itu jawaban dari saya, Pak. Sudah sangat lengkap ya Pak ya. Nah mungkin setuju Pak, kita bukannya anti dengan CMC ya, kita tidak anti dengan CoinGecko, kita tidak anti dengan Exchanger, karena sekali lagi mereka ini adalah portal informasi, bukan portal validasi, portal informasi saja. Oh ada koin ini, oh ada koin ini, selesai ya. Nah tapi yang membuat saya kadang-kadang bingung, apalagi kita sudah di manajemen ya Pak ya, Pak Yunias pun sudah melihat data-data ini yang tadi saya kasih lihat. Kenapa saya berani kasih lihat? Karena ini data publik, semua orang sudah tahu. Apalagi pemain kripto, semua orang sudah tahu. Ya kurang lebih kisarannya segitu untuk listing, kurang lebih kisarannya segitu untuk jasa masuk CMC dan sebagainya. Ya itu semua sudah tahu. Jadi kalau ada seseorang atau beberapa entitas tertentu yang bukannya berarti sekali lagi ya, bukan berarti masuk CMC, CoinGecko, dan Exchange itu salah. Kita juga akan masuk suatu hari untuk memberitahu kepada dunia bahwa Nagaya itu ada. Ya, tapi sekedar itu saja. Kita menginformasikan kepada dunia bahwa Nagaya itu ada. Tadi saya belum kasih lihat, saya belum zoom kepada Anda. Kalau Anda lihat di dalamnya, kalau kita ambil paket yang berapa, itu Anda dapat free. Tadi market making juga sudah dikasih tahu oleh Pak Yunias, sebenarnya itu saya nggak mau angkat ya. Tapi Anda juga dapat free adalah PR newsletter. Jadi media pun bisa Anda beli. Ya, itu termasuk di dalam sana. Nah, jadi kalau ada, ya yang bikin saya kadang-kadang gergetan adalah, bukannya berarti masuk CMC dan segala macam itu salah. Bukan. Ya. Tapi kalau itu dijadikan patokan, ya, legalitas bagus. Oke, fundamental bagus, proyeknya bagus, ada emasnya segala macam, tapi nggak benar gara-gara belum masuk CMC. Saya kadang-kadang tepok jidat di situ. Ya, jadi seolah-olah CMC dan exchange itu lebih penting daripada fundamental koin itu sebenarnya. Itu yang kadang-kadang, yaitu yang tadi Pak Yunias sampaikan adalah misleading information. Nah, jadi ya kita juga nggak bisa menyalahkan pihak-pihak manapun ya, karena mungkin ya sekali lagi informasi seperti ini itu tidak common practice yang kita berikan kepada Anda, bukan common knowledge. Ya, di Nagaya ini kami benar-benar bongkar loh kepada Anda, padahal kami itu developer. Ya, kami bongkar kepada Anda padahal kami itu developer. Kalau tadinya kami nggak bongkar, kami ikuti saja yang mereka lakukan. Aduh, saya dan Pak Yunias mungkin udah kipas-kipas duit jalan-jalan keliling dunia kali. Iya, betul. Betul ya Pak Yunias ya? Betul sekali. Mungkin kita sekarang udah di Dubai Pak, besok kita jalan-jalan ke Paris ya nggak? Atau ke Qatar nonton Piala Dunia. Ya saya fans bola ya, jadi saya pasti ke Qatar dulu Pak. Ya, sayangnya nanti jam 10 ada pertandingan sepak bola. Sekarang jam 8 saya lagi Zoom meeting sama Anda. Ya, kenapa? Gara-gara kita mau Anda itu cerdas. Kita mau Anda itu paham. Kita mau Anda itu ngerti. Jadi kalau Anda beli Nagaya itu gara-gara Anda ngerti, bukan gara-gara Anda diharuskan atau gara-gara FOMO. Ya, jadi bagi Anda yang bertanya masuk CMC itu gampang atau enggak, dan kalau gampang kenapa Nagaya belum masuk, gampang atau enggaknya sepertinya udah nggak perlu saya jawab lagi ya.
Ya, udah nggak perlu saya jawab lagi. Kenapa belum masuk? Tadi, yang pertama, regulasi dari Singapura. Yang mengharuskan Nagaya menjual dulu 25% dari supply yang kita dapat ke pabrik. Yang kalau Anda pahami secara, ya, yang kalau Anda benar-benar pahami, bukan cuma ngelihatnya, oh, gue mau beli Nagaya untuk untung cepat. Tapi kalau Anda benar-benar duduk dan telaah regulasi dari Singapura tersebut, itu melindungi Anda loh. Melindungi Anda, bukan melindungi developer. Developer justru disulitkan. Paham nggak? Kita justru disulitkan. Lu sebelum bisa masuk exchanger, lu jual dulu tuh 25%. Buktikan bahwa publik percaya sama koin lu. Baru kita izinin lu listing. Menyusahkan kita? Banget. 4 tahun loh masih ICO kita. 4 tahun loh kita mesti bikin edukasi segala macam, dan kita akan tetap lakukan bahkan setelah listing. Ya, tapi yang disulitkan adalah developer di sini. Yang diuntungkan Anda, kok justru Anda melihat itu sebagai, aduh ini lama lah segala macam. Melindungi Anda loh. Iya, ya. Betul ya Pak Yunias? Iya, jadi jangan melihat ya ketika pemerintah Singapura itu berpihak ke Anda dengan membatasi kami, supaya kami harus 25% dulu terjual, itu jangan Anda lihat justru sebagai sesuatu yang negatif, sebagai kelemahan. Ya. Justru pemerintah Singapura itu jaga Anda gitu. Tapi sebenarnya gini Pak, ya ini lebih ke pemerintah Singapura, memang dia jaga masyarakatnya Pak. Ini negara dengan luas wilayah yang sangat kecil, dengan jumlah penduduk yang cuma sekitar 6 jutaan. Ya, setengahnya ya, sekitar 60% aja dari penduduk Jakarta, bayangin Pak. Nah itu kalau sampai pemerintah Singapura tidak jaga masyarakatnya dari bisnis-bisnis yang berpotensi untuk scam, waduh, ini negara bisa bankrupt dengan mudah. Nggak ada lagi yang bisa dijual istilahnya ya Pak ya. Itu dia. Jadi ketika kita memang secara sadar kita mendaftar di pemerintah Singapura, ya kita tahu konsekuensinya akan ada regulasi yang benar-benar ketat. Dan kita benar-benar mau taat sampai sesuai dengan ketentuan mereka itu tercapai 25%. Betul. Nah, satu lagi Pak, ini terakhir Pak untuk pertanyaan ini ya. Jadi kalau kita bicara ya kasus seperti FTX kemarin. Nah, nasib dari token atau koin ya Pak ya? Koin native. Kalau saya token lah Pak. Token FTX ya. Kan token native-nya. Oke. FTT kan token native-nya FTX. Oke, FTT. Begitu kita lihat bagaimana FTT ini bermasalah, kehilangan nilai, ya, FTX-nya bankrupt, ya, apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan nasib FTT di beberapa exchanger yang ada di Indonesia? Dengan mudahnya loh, exchanger mengumumkan bahwa per tanggal sekian akan di-delisting. Pertanyaannya adalah, apakah pihak exchanger bertanggung jawab dengan kerugian Anda? Kehilangan nilai loh. Kehilangan nilai. 100%, nyaris 100%. Ya. Jadi sekali lagi ya, kalau kita ngomong seperti ini sebenarnya, ya ini ngeri-ngeri sedap juga gitu loh. Ya, karena kita ngomongin exchanger yang satu hari kemungkinan kita akan berada di sana. Ya, jangan sampai nanti gara-gara ini kita di-ban lagi Pak. Ya kan nggak bisa gitu loh. Tapi cobalah, artinya kalau kami dari developer, kami bicara seperti ini, itu karena benar-benar kita ingin Anda menjadi holder, ya, atau investor yang cerdas, yang tahu bahwa di industri ini seperti apa. Dan yang kami sampaikan ini sebenarnya baru kulitan teman-teman. Ya. Kami juga nggak mau gitu loh jadi musuh buat semua orang ya, dengan developer, dengan pelaku-pelaku industri dari industri kripto, ya kan? Kita hanya menyampaikan sesuatu yang kita pikir ini perlu Anda pahami supaya Anda cerdas. Selebihnya Anda dior, ya, research sendiri, cari tahu. Kami kasih umpan, Anda silakan riset. Apakah yang saya sampaikan, yang Pak Dhani sampaikan, dari manajemen sampaikan, ini benar atau enggak? Ya. Ya, jadi itu tambahan dari saya. Ya. Terima kasih Pak Yunias, ya sudah ditambahkan. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kita bukan anti CMC, bukan anti CoinGecko, bukan anti exchanger, ya. Tapi janganlah kita
mengedepankan mereka dan kita melupakan fundamental. Ya, yang paling penting yang mana Anda harus tahu skala prioritas Anda. Ya, dan jangan juga hanya gara-gara semua orang mengatakan seperti itu sudah pasti benar. Ya, do your own research, Anda lakukan riset Anda sendiri dan gunakan logika dan hati nurani Anda. Ya, ujung-ujungnya semua orang bisa memberikan Anda apa yang mereka ketahui, apa yang mereka yakinkan. Kami juga dari manajemen Nagaya menyampaikan apa yang berdasarkan fakta ya, berdasarkan data dan fakta. Tapi ujung-ujungnya silakan Anda do your own research dan gunakan logika dan hati nurani Anda sendiri. Ya, semoga menjawab. Waduh, Pak, ini 2 pertanyaan, tapi kita benar-benar kupas secara tuntas ini ya, Pak ya. Padahal lebih banyak ini Pak daftarnya. Oke, Bapak Ibu sekalian, mungkin tidak semua pertanyaan bisa kita jawab hari ini. Ya, mungkin nanti akan ada sesi-sesi lanjutan. Ya, tapi ya kami berusaha semaksimal mungkin ya untuk kami bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Oke, baik. Pak, apakah sudah ada update untuk proyek kedua dan bagaimana progres untuk proyek pertama pada tahap ini? Menarik ya. Jadi teman-teman yang harus kita pahami, proyek pertama itu sudah dijalankan dari Oktober 2020. Itu sebenarnya proyek yang setengahnya memang agak dipaksakan waktu itu ya. Karena informasi yang saya peroleh Pak Dhani di awal itu persis Pak, 1 bulan Pak. 1 bulan ketika saya baru saja mengenal Nagaya. Ya, informasinya adalah sebenarnya rencananya di 3 juta, penjualan 3 juta baru proyek bisa dijalankan. Ya, tapi karena ada permintaan dari bukan permintaan lah. Ya, setelah diskusi dari senior juga ada yang memberikan masukan, pertimbangan setelah dihitung oleh Pak Yohanes. Oke, bisa dijalankan ketika penjualan di 1 juta. Ya, tapi memang tidak bisa terlalu berharap ya proyek ini akan di awal sudah bisa memberikan hasil yang maksimal kepada kita. Tapi puji Tuhan Pak, selama 2 tahun proyek ini berjalan, ternyata hasilnya luar biasa. Ya, kalau kita bicara perkembangan Pak, ya, yang tadinya awalnya kalau kita hitung 1 juta Nagaya di $1 waktu itu ya Pak ya, berarti alokasi untuk proyek itu kan kurang lebih hanya di $300.000 Pak. Ya. Ya toh, kurang lebih di angka 4,5 sampai 5 miliar modal yang dialokasikan. Ya, itu artinya memang benar-benar kalau Pak Yohanes bilang kita cuma nebeng saja, ingat ya, kita cuma nebeng, itu memang betul-betul nebeng. Ya kan, ya terbukti eskavator pun harus sewa, dump truck pun harus sewa, dan semuanya serba nebeng. Ya, tapi hari ini kalau kita lihat perkembangannya, kita sudah punya 2 eskavator, ya, yang dibeli secara cash. Nah ini luar biasa ya, belum lagi armada-armada yang lain ya, tim kerja, tim proyek yang semakin profesional sampai ke sini. Nah, itu yang perkembangan dari proyek pertama ya. Sekarang juga kita ini dipercaya ya Pak Dhani ya, oleh Akarmas Internasional, pemilik lahan, dengan sebuah lahan yang eksklusif itu diserahkan kepada Nagaya untuk kita bisa eksplorasi. Nah, itu juga luar biasa. Itu satu prestasi yang kita perlu bangga. Ya, kita semua perlu banggakan. Nah, yang kedua tentunya proyek kedua sudah bahkan kalau teman-teman semuanya mau tahu ya, dari bulan Juni 2021 itu saya belum manajemen. Ya, dalam satu kesempatan saya jalan dengan Pak Yohanes Chandra waktu itu dengan Pak Edo, Pak Dhani. Ya, Pak Dhani waktu itu lagi entah di mana waktu itu ya. Yang pasti saya sama Pak Yohanes dan Pak Edo, kami ke satu tempat, lalu Pak Yohanes Chandra menunjukkan ada beberapa dokumen terkait beberapa alternatif proyek kedua. Bayangin Pak Dhani, itu 1,5 tahun yang lalu loh. Ya, jadi sebenarnya proyek kedua ini sudah dipersiapkan dan bersyukur sekali karena memang belum bisa dieksekusi ya, karena penjualan kita nunggu 6 juta. Artinya pilihan untuk proyek kedua kita nggak perlu terburu-buru seperti yang pertama, Pak.
Nah, artinya proyek kedua nanti kita bisa pilih satu dari banyak pilihan yang terbaik. Ya, jadi teman-teman jangan berpikir bahwa manajemen tidak punya keinginan untuk bisa mengeksekusi proyek kedua ini secepatnya. Ya, karena teman-teman harus tahu ya, ini sudah banyak kan perusahaan yang mungkin akan ajak kerjasama, ya, mau kerjasama dan sebagainya. Tapi kan nggak bisa nunggu terlalu lama. Ya, mereka juga punya calon-calon investor lainnya. Jadi bayangin ya, kalau ada satu tempat sudah, waduh, naksir banget lah. Ya, Pak Yohanes Chandra bilang, waduh ini bagus nih, bagus sekali gitu. Tapi ya pihak yang lain yang ngajak kerjasama ini nggak bisa nunggu terlalu lama. Ya, jadi teman-teman doakan saja dan dukung ya, khususnya nanti terkait dengan program Nagaya 1000, teman-teman ayo semuanya ambil bagian. Atau kalau Anda belum bisa ambil bagian, minimal ayo Anda kenalkan Nagaya ya kepada teman-teman keluarga Anda supaya bisa berpartisipasi. Kita kebut menuju 6 juta itu kita kebut teman-teman. Ya, supaya peluang-peluang terbaik yang ada di depan mata ini kita bisa segera eksekusi. Ya, mungkin itu dari saya Pak Dani. Ya, sudah cukup dan sangat menjawab, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ya, mungkin kita bisa bahas sekitar 2 atau 3 pertanyaan lagi ya, Pak ya. Oke, sebenarnya ini pertanyaan tentang legalitas, Pak. Ya, sebenarnya pertanyaan seperti ini. Sebenarnya status legalitas Nagaya sendiri sebagai aset kripto di Indonesia seperti apa? Seperti itu pertanyaannya, Pak. Oke, jadi teman-teman kalau untuk legalitas di Indonesia, kita harus sadar ya, kita harus sadari bahwa yang diregulasi oleh pemerintah lewat Bapepti tentunya ya, itu baru sebatas exchangernya, ya. Jadi market pasar fisik aset kripto, tempat di mana aset-aset ini itu diperjualbelikan, diperdagangkan. Nah, regulasinya baru sebatas itu. Memang ada ketentuan, ya. Baru kemudian ada ketentuan aset-aset yang memenuhi standar atau memenuhi syarat yang boleh diperjualbelikan itu seperti apa? Harus memenuhi persyaratan 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, salah satu klausul, ya, persyaratan aset kripto yang bisa diperjualbelikan, katakanlah ya di Indodax, di toko kripto, dan lain-lain, salah satunya, cuma sayang ya, ini pasal ini dibuat agak ambigu. Ya, di situ sebenarnya sudah bagus, Pak. Tercantum persyaratan 30%. Nah, tapi memang kalimatnya adalah masyarakat ini bisa memiliki sampai dengan 30%. Jadi porsi kepemilikan publik itu bisa diatur sampai dengan 30%. Ya. Nah, ini memang dibuat ambigu dan tidak tegas. Beda dengan Singapura. Singapura mensyaratkan kepemilikan publik minimal 25%. Baru kita bisa masuk exchanger. Nah, kalau kita masuk Indodax atau toko kripto dan lain-lain di Indonesia, itu persyaratan dibuat ambigu, Pak. 30% bukan syarat mutlak, minimal. Ya, kepemilikan publik itu bisa sampai dengan 30%. Tapi yang menurut saya justru jadi blunder adalah ketika di pasal berikutnya, ya, di pasal-pasal bawahnya itu dinyatakan bahwa developer, ya, pengembang itu boleh memiliki sampai 80%, Pak. Ya. Sampai dengan 80%. Boleh memiliki sampai dengan 80%. Ini sama sekali tidak mencerminkan ya, keberpihakan dari regulator kepada investor, pemilik dana. Ya, menurut saya ya pasal-pasal ini, peraturan ini, regulasi ini justru terlalu berpihak kepada developer, kepada pengembang. Ya, karena dengan pengembang bisa memiliki lebih atau sampai dengan, bukan lebih, maaf ya, sampai dengan 80%. Sementara kepemilikan publik boleh ya lebih dari 30%. Artinya 30% saja, Pak, atau 35% atau bahkan kurang sudah boleh masuk exchanger. Ya kan? Dan sementara
developer boleh menguasai 80%. Ini praktek thumb and dumb, praktek di mana developer memainkan harga itu menjadi sangat mudah sekali. Betul. Nah, sementara kalau kita bandingkan dengan yang di Singapura, Pak, selain 25%, itu harus menjadi kepemilikan publik dulu sebelum kita bisa masuk exchanger, kita juga dibatasi. Developer pengembang dibatasi. Maksimal hanya boleh menguasai 20%. Ya. Jadi ini bertolak belakang, Pak. Ya, antara Singapura dengan kita di Indonesia. Ya. Nah, jadi teman-teman, bukan Nagaya tidak mau segera ya untuk ada di exchanger, karena ternyata memang gampang sekali, mudah sekali ya. Kami harus katakan untuk masuk exchanger di Indonesia sangat mudah ya. Tetapi ingat, kita tidak mau melanggar ketentuan dari pemerintah Singapura. Ya, karena apa? Kalau sampai Nagaya di-ban oleh pemerintah Singapura, selesai. Ingat ya, Nagaya bukan marketnya hanya Indonesia. Ya, kita minimal sudah lebih dari 50 negara ya, Pak ya. Negara lebih, betul. Lebih dari 50 negara, teman-teman. Bahkan teman kita, kawan kita kemarin baru saja menunjukkan ada pembelian dari Kanada. Ya, dari Kanada itu sekitar $1.300 atau berapa itu. Ya, ada kawan kita yang menunjukkan itu kepada di salah satu grup. Ya, jadi teman-teman, kita ini aset yang diperjualbelikan, marketnya global. Ya, kalau di Indonesia kita cukup masif, ada Zoom meeting, ada voice chat, yaitu karena manajemen juga sebagian orang-orang Indonesia berdomisili di Indonesia. Ya, proyeknya juga di Indonesia, dan kita mau sebenarnya di tahap ICO ini mayoritas pemilik Nagaya itu orang Indonesia. Ya. Kenapa? Ya, karena ini bicara kedaulatan loh. Ya, nikel itu jadi incaran dunia, sampai Indonesia digugat loh sama Uni Eropa ke WTO, menang lagi. Coba, nikel itu sumber daya alam kita. Kalau kepemilikan Nagaya, di mana proyek kita yang pertama adalah nikel, benefitnya itu lebih banyak dirasakan, dinikmati oleh teman-teman kita di luar Indonesia. Nah, harusnya kita kan sebagai warga negara Indonesia, ya bicara kedaulatan, cinta tanah air, nasionalisme gitu, ya kita nggak rela dong. Betul nggak sih? Ya. Ya kan, jadi teman-teman, ayolah, ya, kita harus benar-benar ya memahami ya apa alasan kenapa Nagaya sampai hari ini memang belum berada di exchanger. Bukan karena kita nggak mau, tapi karena satu, ada regulasi dari Singapura, ya, dan yang kedua, teman-teman, kita ingin ya di tahap ini kalau bisa segera mungkin, secepat mungkin, sebanyak mungkin orang Indonesia yang borong, ya, yang borong Nagaya, supaya semua benefit yang kami bisa berikan itu Anda yang nikmati secara maksimal. Mungkin itu, Pak. Mantap. Ya, sudah sangat menjawab. Ya, seperti saya nggak perlu tambahkan. Ya, tapi istilahnya simpelnya adalah Nagaya terdaftar resmi di Singapura. Ya, terdaftar resmi di Singapura. Legalitas semua jelas. Bisa Anda cek di website pemerintah Singapura. Bagaimana statusnya di Indonesia? Memang dari awal kan kita sampaikan, Nagaya belum terdaftar di Indonesia. Seperti halnya ya kripto-kripto lain pun sebenarnya tidak ada legalitasnya di Indonesia, karena di Indonesia legalitas untuk exchanger. Ya, jadi kalau ada teman-teman kita di luar sana yang bilang, Pak, saya mau beli kalau nanti sudah terdaftar di Indonesia, ya silahkan. Ya, kita sudah listing di exchanger yang terdaftar resmi di Bapepti, otomatis Nagaya akan terdaftar. Ya, bagaimana caranya itu bisa terjadi? Tadi kembali ke poin utama, 25%. Ya, 25% supply yang kita lepas ke publik, kita berhasil jual, kita boleh mendaftarkan diri bukan cuma di exchanger Singapura, Indonesia, tapi seluruh dunia. Dan percayalah kalau saya sampaikan ini, Bapak Ibu, exchanger yang meminang Nagaya itu sudah sangat banyak. Tadi aja satu saya udah kasih lihat. Ya. Terus ada satu lagi, sebenarnya saya tadi udah siapin, cuman nggak usah lah ya. Satu dulu saja, itu biar Anda bisa nggak tidur malam ini ya. Karena Anda ingat, tahun depan Nagaya akan digunakan di Lala Square. Lala Square pasti akan ada transaksi. Transaksinya volumenya bisa sangat besar dalam sehari. Siapa yang akan memanage transaksi tersebut?
Ya exchanger. Ya, paham ya? Jadi itulah status legalitas Nagaya di Singapura dan di Indonesia. Semoga menjawab. Ya, oke. Pak, ini ada satu pertanyaan yang tadi saya baca, sepertinya cukup unik ya, Pak ya. Ini baru masuk hari ini, Pak, katanya, Pak. Ya, kita baru terima ini sekitar siang ini. Ya, jadi seperti ini. Katanya, Pak, kalau saya bisa diyakinkan dan saya bisa dibuat percaya kalau Nagaya ini bagus, saya akan masuk 100 juta rupiah. Oke. Nah, jadi beliau ini ada satu cerita yang cukup menurut saya cukup unik, Pak. Jadi sepertinya calon holder ini sudah buat akun di Nagaya. Dia mencoba mengirim USDT ke walletnya Nagaya, wallet kita, wallet perusahaan. Kan kita kan bisa ya mendaftar menggunakan USDT. Terus USDT-nya kita top up ke dalam akun mereka. Nah, memang blockchain ini kan bisa dilihat seluruh dunia dan transparan ya. Katanya ketika dia buka wallet blockchain Nagaya USDT-nya itu ada hanya 62 USDT, Pak, 62 dolar. Nah, jadi pertanyaan dia, kok perusahaan sebesar Nagaya hanya ada 62 dolar di wallet USDT-nya, Pak? Saya jujur agak sedikit ketawa sih pas saya lihat pertanyaan ini, tapi siapapun berhak bertanya ya. Iya, iya. Jadi mungkin Pak Yunias boleh jawab dulu, Pak? Oke, iya, iya. Oke, jadi ceritanya mungkin yang bersangkutan ini ingin mencoba melakukan USD top up, ya, karena mekanisme kita sebelum di exchanger itu kan sebelum bisa melakukan pembelian sejumlah Nagaya dari perusahaan ya, itu harus melakukan yang namanya USD top up. Nah, rupanya yang bersangkutan waktu diberi alamat tujuan, jadi dia mau menggunakan USDT. Kalau menggunakan USDT pasti nanti akan ada informasi wallet ya, alamat USDT tujuan. Nah, itu adalah wallet USDT wallet dari perusahaan ya. Jadi bukan USDT-nya siapa-siapa, itu perusahaan punya. Nagaya Technologies punya ya. Nah, rupanya yang bersangkutan ini melakukan tracking dulu, Pak. Ya, dia cek dulu di Tronscan. Jadi siapa saja lah bisa melakukan jadi Bapak sudah dengar ceritanya ya, Pak ya? Iya, tadi kebetulan ada apa namanya dari Pak Indra ya. Pak Indra sempat telepon saya. Ya. Sorry, saya baru dengar tadi sore soalnya Pak ceritanya, Pak. Betul ya. Kurang lebih jam 6 tadi, jam 6 sore. Jadi 1 jam sebelum kita mengudara, Pak Indra telepon saya. Ya. Dan jadi yang bersangkutan ini rupanya dia melakukan pengecekan di Tronscan. Nah, jadi dia berpikir, wah, sekelas Nagaya, perusahaan sudah besar, 5,3 juta sekian sudah terjual, pasti di di alamat wallet ini pasti akan ada sejumlah dana yang besar. Ya, tapi ternyata dia terkejut, Pak. Dia cek hanya 62 USDT. Ya. Nah, jadi dia bilang dia ragu, masa perusahaan sebesar ini dananya cuma sekian gitu. USDT itu adalah salah satu metode saja. Ya, jadi ketika Anda melakukan USD top up, ya, pilihannya selain USDT, BTC, bisa transfer langsung ke rekening perusahaan yang ada di Singapura. Ya, nanti Pak Dani kalau bisa tunjukkan, kita lihat ya sama-sama. Itu hanya salah satu metode. Nah, oke, di sini ya, Anda lihat USD wallet top up, ya. Jadi Anda bisa pilih metode yang pertama adalah melakukan bank transfer, ya, atau melalui USDT atau BTC, BUSD dan lain-lain. Nah, sekali lagi ini hanya metode saja, ya. Anda boleh pilih, tapi tujuannya adalah karena Anda ingin menempatkan sejumlah dana, ya, yang nantinya dana itu akan ditempatkan di USD wallet balance Anda. Oke, nah, coba bisa dicontohkan Pak ketika memilih USDT, ya, USDT, kemudian coba cek ke bawah Pak, ditarik ke bawah. Nah, katakan 1.000 Pak, 1.000 dolar.
Di sini teman-teman kita semuanya sejahtera Pak, jadi 10.000 aja Pak. Oh, boleh, boleh. Buat 10 teman-teman ribu. kita di sini 1.000 nggak ada artinya Pak. Amin ya, Bapak Ibu ya. Ini saya Oke, doakan kemudian loh, next. kata-kata itu adalah doa loh. Oke, turun ke bawah. Nah, sebentar Pak, sebentar ya. Jadi ini ada total amount-nya adalah 10.250 US dollar. Ya, kenapa? Karena ada admin fee 2,5%. Ya, dan kalau 10.000 berarti 250 US dollar ya. Nah, total yang Anda harus transfer adalah 10.250 US dollar. Nah, di bawah di hadapan Anda bisa melihat itu kan ada alamat wallet tujuan. Ya, ini bisa di copy lalu kemudian bisa di tracking, ya bisa dicek di Tronscan. Nah, itu sebenarnya yang dilakukan oleh kawan kita ini. Dia melakukan pengecekan di Tronscan, lalu dia terkejut karena kok cuma 62 dolar atau 62 USDT. Nah, sementara ada kawan kita yang lain, Pak Dani, ya, itu cek jumlahnya wallet yang lain ya, karena ini kan setiap kali kita melakukan USD top up dengan USDT, alamat ini kan berubah, Pak. Ya, Berubah. Jadi kita ada diacak. 10 sampai 20 wallet. Ya, Bahkan lebih tahu akan saya. diacak. Iya. Diacak hampir sebenarnya seratusan, Pak. Oh, Ada seratusan. ratusan. Oke, ternyata Pak Betul. Yunis lebih update. Iya, Ya. seratusan. Jadi Ya. jadi ini di copy, kebetulan dia dapat satu alamat dari USDT wallet perusahaan yang dia cek 62. Sementara kawan yang lain ada yang 1.000 lebih. Ya, 1.000 lebih. Nah, teman-teman yang harus dipastikan adalah ingat ya, setiap dana yang Anda kirimkan melalui metode apa saja, setelah nanti diterima oleh perusahaan, ya, pertama yang dilakukan perusahaan adalah menempatkan US dollar itu ke USD wallet balance Anda. Nah, ya jadi ini sudah satu hal, terjadi konversi dari USDT dikonversi ke US dollar yang ditempatkan ke USD wallet balance Anda. Pak, bisa tolong ke depan Pak dashboard? Oke, kita ke dashboard. Nah, Anda lihat di sini ada USD wallet balance ya. Itu kebetulan ada 0,81. Jadi kalau tadi 10.250, 250 itu admin fee ya, itu tidak akan masuk. Jadi nanti akan ada di USD wallet balance Anda angka 10.000 US dollar. Nah, dengan angka 10.000 US dollar Anda baru bisa melakukan pembelian, Nagaya purchase. Ingat ya, itu sudah konversi loh. Dari USDT dikonversi ke US dollar. Nah, lalu kita bicara lagi. Setelah dikonversi ke Nagaya, ya Anda belikan Nagaya, berarti sah dong. Ya, sah dong. Anda sudah menerima sejumlah Nagaya, perusahaan menerima dana Anda sebesar 10.000. Nah, pertanyaannya itu dialokasi kemana? Satu, ya, 50% dari 10.000 tadi itu sudah pasti dialokasikan ke pos untuk menambah emas. Itu gold. Udah dibelikan, dialokasikan untuk pembelian emas. Kemudian 32,5% sampai bahkan 35% itu dialokasikan untuk proyek. Nah, ya belum lagi untuk referral, ya untuk biaya marketing lah, itu referral. Kemudian operasional, ya. Anda pikir untuk penyimpanan emas di the safe house atau the reserve itu nggak ada biaya sewa? Nah, itu diambil dari mana? Yaitu dari yang 2,5% sampai 5% dana sisa untuk operasional. Aduh, jadi teman-teman, jadi jangan Anda bayangkan dana Anda terparkir ketika Anda kirim dalam bentuk USDT, maka dana itu akan terparkir di alamat itu, makin lama makin besar. Lah, kalau terparkir di situ, kami nggak boleh konversi jadi USD dollar, maka yang tadi 10.000 di USD wallet balance Anda itu dari mana? Justru jadi tanda tanya dong. Perusahaan ini benar nggak sih gitu ya? Nah, justru karena dari USDT itu bisa dikonversi ke US dollar dan ada di USD wallet balance Anda lakukan purchase. Setelah purchase, kami terima sah 10.000 itu dialokasikan kepada pos-posnya. Ya. Nah, jadi yang Anda lihat kalau ada 62 USDT sisa, kemudian ada 1.000
USDT sisa, ya saya sebutkan tadi sisa, itu benar-benar sisa yang belum kami konversi, teman-teman. Ya, jadi yang 62 itu juga nanti kan ada yang nambah ya, yang top up ya Pak Dhani ya. Ya. Akan ada penambahan, mungkin setelah sekian banyak pasti akan ditarik itu. Nah, Pak Yohanes Chandra lagi-lagi memberi ilustrasi nih Pak. Ya. Contoh, kalau Anda beli barang ya, katakan saja di mana? Di Tokopedia. Ya. Atau di mana? Di Shopee gitu ya. Anda beli gitu kan. Nah, Anda kan menempatkan dana tuh di virtual account kita. Di mana? Yang ada di Shopee katakan aja. Anda kirim dari rekening bank Anda masuk ke virtual account Anda yang ada di Shopee itu, akun Anda. Ya. Nah, waktu Anda melakukan pembelian, ya, waktu Anda melakukan pembelian barang A, katakan handphone, pertanyaannya, apakah dana Anda yang di virtual account Anda di Shopee tadi situ nggak boleh berkurang? Katakan Anda punya 10.000, ya, $10.000 di akun virtual Anda di sana. Lalu Anda beli handphone harga $1.000. Lah, ketika Anda sudah sah pembelian, masa $1.000 nggak boleh dipotong dari 10.000 dana Anda di sana? Nah, itu ilustrasinya yang diberikan oleh Pak Yohanes Chandra. Ya, jadi teman-teman, tentunya semua dana yang masuk di USDT, di BTC, ya alamat-alamat wallet tadi, itu pasti akan ditarik karena akan satu dikonversi di US dollar tadi supaya bisa ditempatkan di USD wallet balance Anda masing-masing. Yang kedua, setelah terjadi purchase pembelian Nagaya pasti dialokasikan untuk tujuan 50% emas, 32,5% sampai 35% untuk proyek dan lain-lain. Semoga menjawab ya Pak Dhani. Terima kasih Pak. Ya mungkin saya menambahkan sedikit ya. Terima kasih tadi udah sangat clear banget ya Pak Yunias. Saya mau menambahkan sedikit. Yang pertama, mungkin ini sebagai jawaban dari kami manajemen. Harusnya manajemen nggak ngurusin hal-hal seperti ini ya. Ya siapapun boleh beropini. Ya sekali lagi, siapapun boleh punya pendapat tentang Nagaya. Ya, tapi saya di sini tidak akan mau mencoba meyakinkan siapapun. Ya, jadi video ini bukan untuk meyakinkan siapapun. Setelah jawaban yang kami berikan, Anda mau percaya, mau nggak percaya, mau beli, mau nggak beli, mau masuk 100 juta, mau masuk 1 koin, bodoh amat, bukan urusan saya. Ya, tugas saya adalah mengedukasi dan memberikan informasi yang tepat. Itu saja. Ya, jadi kalau Anda datang ke kami bilang, Pak, saya mau mendapatkan informasi yang se-clear-clearnya mengenai Nagaya, ayo kita bicara. Dengan senang hati. Mau bicara tentang apa, ayo. Selama waktu memungkinkan ya. Tapi kalau datang, Pak, coba yakinkan saya bilang, Bapak coba cari perusahaan lain deh kalau gitu. Ya, cari aset lain deh yang bisa meyakinkan Bapak. Bukan itu tujuan saya. Saya lebih baik berbicara dengan para holder yang mau beli 1, 2, 3 koin tapi dia serius, daripada yang mau beli yang katanya ya, kebanyakan juga gak pernah kejadian biasanya ya, kalau udah ngomongnya di awal sudah sangat besar ya. Ya, tapi ujung-ujungnya hanya bicara saja. Saya tidak akan mau tanggapi. Karena tugas saya di Nagaya adalah mengedukasi dan memberikan informasi yang tepat. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah, tadi Pak Yunias sudah jelaskan dengan sangat clear. Ya, dana yang masuk ke dalam perusahaan itu harus dikonversi ke dalam posnya masing-masing. Malah saya kaget, Pak. Ya, saya malah kaget. Di wallet tersebut bisa ada $62. Saya kira 0. Jadi Anda bayangkan, ya, ini dana masuk nih, dolar kah, rupiah kah, terserah deh ya, masuk ke dalam salah satu dari, ini saya close dulu, salah satu dari beberapa cara-cara Anda bisa top up di Nagaya ya. Ini saya buka dulu USD top up ya. Oke. Nah, Anda masukkan uang fiat, uang Anda ya, ini uang Anda ya. Masuklah, kalau nggak ke bank transfer, kalau nggak ke wallet BNB, kalau nggak masuk ke wallet BUSD, masuk ke wallet Bitcoin, masuk ke Ethereum, ya, masuk ke USDT, atau masuk ke USDT yang TRC. Ini juga masing-masing itu nggak cuma satu akun loh. Mungkin USDT TRC, IRC ada beberapa akun. USDT TRC ada beberapa akun. Bitcoin ada beberapa akun. Ya. Ethereum ada beberapa akun. Berarti
teman kita ini Pak sangat beruntung Pak, dari sekian banyak wallet yang ada, dia bisa menemukan salah satu wallet yang ada isinya. Luar biasa. Oke, nah jadi seperti ini ya, memang benar wallet dari kripto ini bisa dilihat oleh semua orang. Betul, saya setuju dan saya apresiasi ya, malah dia bisa menunjukkan itu kepada, beliau bisa menunjukkan itu kepada publik. Nah, tapi satu hal yang beliau mungkin belum lihat adalah ini. Kenapa yang ini nggak dicek? Tuh, ini kenapa nggak dicek? Kita bisa beli emas datangnya dari mana Bapak Ibu? Uang saya sendiri dari kantong, uang Pak Yohanes sendiri dari kantong. Oh, dana masuk ke Nagaya biarin aja di wallet, saya keluarin lagi di uang untuk beli emas. Atau Pak Dani, Pak Yunias, ayo kita patungan Pak, beli emas Pak. Ya dananya dari mana? Ya dananya dari dana pembelian lah. Kan kita bilang sama Anda, ya kita kan bilang dari awal. Tadi Pak Yunias sudah jelaskan dengan sangat clear. Dana masuk ke Nagaya 50%-nya kita pakai buat beli emas. 50%-nya, sisanya itu ada alokasi untuk proyek, untuk operasional, untuk referral, dan sebagainya. Ya, justru kalau misalkan bisa ada emas di sini, Anda bisa terima profit sharing dari proyek, dana masih ada di USDT, Anda harus bertanya, loh Pak, terus Bapak jalankan proyek pakai duit siapa? Betul nggak? Profit sharingnya dari mana? Terus profit sharingnya dari mana? Ya, justru kemarin Pak Benny mengatakan ini dengan sangat, menurut saya sudah sangat clear ya di voice chat. Saya sempat dengar sebentar. Justru kalau perusahaan ada dana mengendap, justru itulah pertanyaan besar. Dana mengendap, Anda harus paham ya, dana mengendap yang masuk bukan cuma ke sebuah perusahaan, tapi juga ke sebuah perbankan. Dana mengendap itu dihitung sebagai sebuah liabilitas, bukan aset. Kenapa? Gara-gara dia tergerus inflasi, dia kena potongan biaya, segala macam. Dana itu harus cepat-cepat kita keluarkan agar bisa kita putarkan. Nah, kalau di Nagaya kan alokasinya jelas. 50% di emas, ada alokasi untuk proyek, untuk operasional. Itulah kenapa kita bilang Anda nggak perlu lagi bayar untuk the safe house. Kalau sampai ada apa-apa dengan proyek, sudah ada manajemen resikonya. Kan semua ada di white paper, tidak ada yang kita sembunyikan. Ya. Nah, jadi pertanyaan saya, kenapa ini emas tidak dikasih lihat kepada publik? Ini jelas-jelas kita kasih lihat loh. Anda nggak perlu punya skill IT loh untuk melihat emasnya Nagaya. Nah, terus satu lagi. Bentar, saya close dulu. Satu lagi, kita masuk lagi ke transparansi data, kita masuk ke profit and loss report. Nggak usah deh jauh-jauh, lihat deh yang paling terakhir. Nah, ini kenapa nggak dilihat? Kenapa nggak dikasih lihat? Ya, ini semua dananya jelas loh. Ini semua sangat jelas. GA berapa, CA berapa, RCA berapa, eligible Nagaya yang menerima berapa, benefit proyek berapa untuk manajemen, 60% yang dibagikan berapa, semuanya dikasih lihat jelas. Dan sekali lagi, Anda tidak perlu skill IT khusus untuk bisa melihat data ini. Ya, jadi mungkin pesan saya bagi teman-teman di luar sana, pertama terima kasih ya sudah mengangkat pertanyaan ini. Sekali lagi, siapapun boleh punya pertanyaan, siapapun boleh membuat opini. Ya, siapapun boleh membuat opini dan kita tidak bisa menghentikan opini yang dibuat oleh siapapun. Karena semua orang berhak memberikan opini. Ya, cuman pesan saya, saran saya, ya saya dan Pak Yunias ini sudah dibiasakan oleh Pak Yohanes. Ya, kita sudah dibiasakan. Dani, Pak Yunias juga disampaikan ya Pak ya. Kalau berbicara harus sesuai dengan fakta dan data. Ya. Jangan buat-buat opini, jangan menggiring opini orang. Kita harus berbicara sesuai fakta dan data. Karena kita mau mencerdaskan toh. Ya, kita mau mencerdaskan toh. Bukannya mau menyesatkan orang toh. Ya kamu harus berbicara berdasarkan fakta. Saya pernah tanya sama Pak Yunias, sama Pak Yohanes. Pak, kalau saya belum sempat riset bagaimana? Jangan bicara katanya. Lebih baik kamu diam. Udah kayak bapak saya ya Pak ya, dia saya dimarahin. Kalau kamu belum punya data, belum punya fakta yang tepat, kamu lebih baik diam. Saya digituin. Bahkan saya pernah dimarahi. Ya, saya pernah beberapa kali saya dimarahin. Bahkan sama Pak Yohanes ya, dulu di awal-awal Nagaya saya pernah cerita sama Pak Yunias. Saya pernah lagi presentasi, tiba-tiba tengah-tengah disuruh duduk. Udah saya aja katanya. Ini awal-awal saya di Nagaya. Ya,
Kenapa? Gara-gara informasi saya tidak sesuai dengan fakta dan data yang ada. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, di luar sana siapapun boleh membuat opini. Kita tidak bisa hentikan. Ya, saya pun punya opini pribadi terhadap berbagai hal. Ya, tapi kalau saya menggunakan seragam Nagaya dan saya berbicara tentang Nagaya, kalau Anda duduk di sesi dengan manajemen Nagaya, saya punya tanggung jawab untuk berbicara sesuai dengan fakta dan data. Dan Pak Yunias juga sama. Ya, jadi saran saya kalau bisa next time lakukanlah dulu riset yang baik. Ya, karena kita punya tanggung jawab, terutama kalau kita dipandang. Kita punya tanggung jawab karena kita didengar, kita harus berikan informasi yang tepat. Dan di Nagaya bukan informasi tidak tersedia loh ya. Ya, sesi ini saya dan Pak Yunias ini lagi live loh. Iya Pak ya? Betul ya? Iya, betul. Bukan robot ini. Bukan robot loh. Ya, coba kalau Anda nggak percaya, Anda kirim saya pesan, saya bisa lihat nih sekarang langsung. Nih ada Pak Joriwi barusan, Nagaya is the best tulisannya. Ya, ya ada Pak La Armin luar biasa dengan paparan transparansi Nagaya. Betul, berarti kan pesan baru masuk. Ini sesi live dan kita bawakan untuk Anda berdasarkan fakta dan data yang ada. Ya, semoga menjawab ya. Jadi sekali lagi mungkin saya rangkum, kita tidak mencoba meyakinkan siapapun. Ya, kita tidak mau meyakinkan siapapun. Tugas saya dan Pak Yunias adalah berikan informasi yang pas, yang sesuai dengan fakta. Silahkan Anda tentukan sendiri mau beli berapa. Semoga menjawab. Masih ada waktu buat beberapa pertanyaan lain, Pak? Ya, teman-teman masih mau? Atau kita masih siap? Masih segar? Masih fresh? Masih semangat? Mungkin 1-2 pertanyaan lagi boleh ya, Pak ya? Oke, Hari ini kita akan kupas tuntas. Nah, ini seperti dari orang yang sama, Pak. Sepertinya, soalnya nada-nadanya mirip. Oke, saya pernah sempat buat akun di Nagaya, tapi saya tidak bisa transaksi peer-to-peer gara-gara tidak ada wallet address. Apakah berarti Nagaya ini hanya bisa ditransaksikan sama member? Kalau memang punya blockchain, harusnya bisa ditransaksikan ke semua wallet yang ada. Oke, silakan Pak. Ya, kalau saya lihat kasusnya adalah karena waktu dia buka akun, walletnya memang belum ter-create, Pak. Oke. Ya, jadi kan memang untuk akun Nagaya walletnya dia itu kan memang butuh waktu, ya. Sekian menit, ya, itu baru akan muncul. Ya. Nah, rupanya beliau mungkin waktu create account itu juga sambil live, mungkin, ya. Jadi dia tidak melihat ada muncul alamat apa namanya Nagaya wallet address-nya, ya. Itu tidak dia lihat. Dan jadi dia berpikir bahwa ini hanya bisa diperjualbelikan secara virtual atau bagaimana. Jadi dia mempertanyakan juga, kalau demikian bagaimana kita klaim bahwa Nagaya ini dijalankan jaringan blockchain sendiri. Ya, jadi teman-teman yang harus dipahami adalah untuk pendaftaran di awal, ya, sampai nanti Anda akan menerima wallet Anda, Nagaya wallet Anda, itu memang ada waktu, ya, ada delay. Nah, ini bukan karena, oh, kalau gitu kan sistem atau servernya Nagaya lemot dong. Tidak, semua itu butuh validasi, semua itu butuh waktu, teman-teman, ya. Dan itu pun harus nunggu sampai berhari-hari, dalam hitungan menit. Anda mungkin close bentar, kemudian Anda masuk lagi, cek lagi, di refresh, udah muncul gitu. Ya, nah itu tinggal di copy. Jadi ini rupanya kesalahpahaman saja, kalau saya lihat, Pak. Jadi beliaunya ini mungkin sekarang kalau dia cek akunnya sudah ada kan alamat walletnya, ya, wallet Nagayanya, ya baru dia menyadari bahwa memang benar kita bisa ditransaksikan secara peer-to-peer. Ya. Nah, jadi teman-teman untuk membuktikan Nagaya ini benar punya blockchain atau tidak, itu minimal ada 3 hal. Ya, 3 hal. Yang pertama, alamat Nagaya Anda, ya, atau Nagaya wallet address Anda. Ya, itu membuktikan bahwa Nagaya ini dijalankan di atas jaringan sendiri, ya, dan terbukti Anda bisa peer-to-peer, ya. Anda bisa peer-to-peer dan bisa di-tracking. Nah, yang kedua adalah Nagaya punya yang namanya
Explorer, Nagaya Explorer. Ya. Bahkan Anda bisa cek mulai dari yang namanya blog Genesis. Ya, blog Genesis ini adalah blog paling awal. Ya, itu blog pertama kali tercipta. Nah, itu di 2018. Kalau saya nggak salah di bulan Juni ya Pak ya, saya tanggalnya lupa. Jadi, tahun 2018. Betul. Yang pasti kalau nggak salah Juni 2018 itu blog pertama kali tercipta. Ya, jamnya juga cantik ya, tidak disengaja itu. Jam 9 ya 09:09. Jadi jam 9 menit ke 9 detik ke 9. Itu cakep banget itu. Ya. Dan sekali lagi ya, itu diciptakan bukan disengaja di jam itu. Ya, karena kalau jamnya mungkin bisa kita atur, detiknya Pak susah, Pak. Ya. Nah, itu di blog Explorer, teman-teman bisa cek ya. Dan mereka yang paham tentang blockchain itu dengan melihat blog Explorer saja itu sudah tahu bahwa Nagaya itu dijalankan di atas sistem blockchain-nya, ya, jaringan blockchain sendiri. Nah, yang terakhir, yang ketiga adalah bukti bahwa kita ini memang punya blockchain sendiri adalah kita punya Qt Wallet, teman-teman. Ya, Bapak Ibu bisa download itu. Ya, dari website kita nagaya.co, nanti di paling bawah website itu ada pilihan untuk Anda bisa download Qt Wallet. Nah, silakan. Ya, itu bisa di-download di laptop atau di personal computer. Handphone tidak bisa, ya. Silakan di-download. Itu seperti brankas. Jadi kalau Anda taruh Nagaya Anda di Nagaya Wallet Anda, ya, itu seperti Anda simpan uang di bank. Nah, jadi taruh di bank, di perusahaan, di Nagaya, ya. Tapi kalau Anda taruh Nagaya Anda di Qt Wallet, itu seperti Anda simpan dana Anda di brankas. Nah, tapi itu artinya keamanannya sepenuhnya ada tanggung jawabnya di Anda, ya. Ya, kalau brankas taruh di rumah bisa digondol maling, ya, bisa dibakar dan sebagainya. Nah, yang terjadi adalah yang harus hati-hati kalau sampai Anda lupa passwordnya. Ya, jangankan saya, Pak Dhani, Pak Yohanes Chandra, penciptanya, ya, blockchain dan Nagaya, itu juga nggak bisa tolong Anda. Karena ingat, itu brankas Anda. Jadi semua kodenya, passwordnya, itu di tangan Anda. Tidak ada orang lain yang bisa membantu. Ya, jadi 3 hal ini sebenarnya menunjukkan bahwa Nagaya benar-benar memiliki blockchain tersendiri. Oke, silakan Pak. Ya, jadi semoga menjawab ya. Saya tadi sebenarnya pengen kasih lihat Pak, blog Genesis kita, cuman buka. Tapi ya, ini semoga menjawab ya. Jadi pesan dari Pak Yunia sudah sangat clear. Peer-to-peer lancar, tadi juga ada pesan dari Pak Joriwi. P2P Nagaya lancar jaya, kalau mau coba bisa tes transaksi dengan saya katanya. Jadi pesan saya mungkin seperti ini. Anda silahkan buat akun Nagaya, nggak usah deh 100 juta, Anda beli satu dulu deh. Ya, tunggu sampai wallet address-nya masuk. Kan katakan mau membuktikan, toh, ya, beli satu. Konteks siapapun yang Anda kenal, nggak usah manajemen, siapapun yang Anda kenal, holder Nagaya, ya, transfer Nagayanya ke dia, masuk gak? Terus habis suruh dia transfer balik. Selesai. Ya, semoga menjawab. Oke. Nah, ini pertanyaan lanjutan, Pak. Oke. Pak, kalau Nagaya konsepnya sebagus ini, kenapa 4 tahun masih ICO dan belum listing? Ya, sebenarnya tadi kita setengahnya udah jawab kali ya. Iya. Bahwa yang pertama memang karena kita ada regulasi dari pemerintah Singapura. Ya, kita diwajibkan, ingat ya, kita wajib untuk menjual ke publik itu 25% terlebih dahulu. Jadi porsi kepemilikan publik memang diatur dengan ketat. Minimal 25% baru boleh listing. Nah, mungkin pertanyaannya begini Pak Dhani. Kenapa kok Singapura begitu ketat? Ya, teman-teman perlu diingat, coba diingat. Porsi kepemilikan perusahaan maksimal berapa? 20%. Ya. Ya. Ketika nanti kita masuk exchanger, katakan
katakan kita boleh diizinkan nih sama pemerintah Singapura, baru 5% atau 10% maksimal. Ya, seperti hari ini sebenarnya kalau kita diizinkan, kita juga pengen kalau bisa sudah masuk nih ke exchanger. Iya kan? Sudah 5 juta lebih loh. Ya, itu artinya sudah 10% kan? Nah, kalau diizinkan, ini artinya ingat ya, walaupun dibatasi developer kami itu porsinya 20%. Lebih banyak dong dengan porsi Anda. Betul kan? Artinya ya, kami masih bisa mainkan harga itu karena porsi mayoritas masih di kami loh. Ya. Jadi Bapak Ibu percayalah, kalau kami dari developer ini kami buka seperti ini, itu artinya benar-benar pemerintah Singapura itu berpihak kepada Anda. Ya. Supaya kami dari sebagai developer ini nggak boleh macam-macam lah. Artinya begitu. Ya. Nah, sekarang coba bayangkan kalau 25% itu market retail, ya, kami cuma 20%. Apalagi kalau terrealisasi benar-benar kita cuma pegang 10% ya Pak ya. 5 juta itu kan 10% Pak. Ya, berarti 25% berbanding 10%. Artinya porsi kami jauh lebih kecil untuk mengendalikan harga di tahap awal ketika masuk di exchanger. Ya, jadi dalam hal ini teman-teman percayalah, Nagaya tidak akan pernah bisa memainkan peranan ya untuk memainkan harga dengan porsi kepemilikan yang seperti itu. Ya, jadi itu hal yang pertama kenapa kami masih selama 4 tahun ini kami masih di tahap ICO karena regulasi pemerintah Singapura yang kami harus taati. Mungkin silakan Pak Dhani kalau ada tambah. Terima kasih Pak Yunias ya, sudah sangat menjawab. Nah, tapi simpelnya tadi sudah sangat clear ya oleh Pak Yunias bahwa kita memang mengikuti regulasi Bapak Ibu. Ya, sebenarnya kalau misalkan orang yang paham kripto Pak, ya mereka yang paham kripto, mereka lebih senang kalau koinnya itu di tahap ICO. Kenapa? Gara-gara berarti masih bertanggung jawab developer. Oh ya. Karena kalau sudah di market, harga sudah tidak bisa lagi dikendalikan. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda harus memahami, selama sebuah koin itu masih di ICO, apalagi kalau Anda paham konsep Nagaya ya, berarti developer tuh masih keluar duit loh. Ya, masih keluar duit untuk segala macam hal. Ya, tadi Anda sudah lihat alokasinya seperti apa. Itu menunjukkan keseriusan dari Nagaya. Kalau tadinya Pak Yohanes Chandra sebagai CEO tidak serius dengan konsep Nagaya, apakah boro-boro 4 tahun, 1 tahun nggak masuk market, ditinggal kali Pak? Itu nggak Pak? Iya. Soalnya modalnya nggak kecil loh. Ya, kita berbicara tentang aset kripto, bikinnya modal kecil, apalagi token. Ya, terus abis itu marketingnya biasanya modal paling besar. Nah, tapi kalau di Nagaya modal besarnya untuk apa? Kantor, karyawan, edukasi, emas, proyek. Ya, itu modal yang luar biasa besar. Kalau memang selama 4 tahun Nagaya masih bertahan, walaupun kita istilahnya ya masih belum, ini saya dan Pak Yunias ini masih belum menikmati sama sekali. Ya, kita kerja kerasnya aja sekarang, belum menikmati apa-apa. Berarti menunjukkan bahwa perusahaan ini memang serius. Dan memang seperti ini loh, Anda harus pahami ya, dimanapun perusahaan apapun yang sedang dibangun, kita nggak usah ngomong perusahaan ya, kita ngomong rumah yang dibangun ketika mereka lagi menanam fondasi di bawah tanah. Yang pertama, biasa modal paling besar di situ karena benar-benar harus benar dibangunnya fondasi itu. Yang kedua, nggak bakal kelihatan orang yang lewat ketika rumah tersebut atau gedung tersebut sedang dibangun, kalau lagi nanam fondasi, apa namanya Pak? Babat tanah ya? Ya, pasang bumi, paku bumi. Paku bumi. Ya, tahap itu Anda nggak bisa lihat apa-apa ke atas. Betul? Tapi modal paling besar, waktu paling lama, usaha yang paling maksimal itu harus diberikan pada tahap itu. Dan nggak bisa kelihatan apa-apa. Nah, kelihatannya kapan fondasi ini dibangun dengan benar atau tidak? Sekali lagi ada angin kencang nih. Itu gedung roboh nggak? Betul nggak? Baru ketahuan, oh fondasinya benar. Ya, baru ketahuan pada saat itu. Nah, sama seperti Nagaya. Pada tahap pembangunan fondasi, kelihatannya tuh nggak terlalu signifikan.
Ya, kelihatannya nggak terlalu signifikan. Tapi nanti ketika kita sudah masuk market, banyak koin-koin pada tumbang karena angin tadi, kita lihat Nagaya kuat nggak bertahan. Ya, jadi tapi sekali lagi, Nagaya di tahap ICO. Nah ini sekali lagi, kalau ini biasanya berdasarkan mitos ya. Sebuah koin yang belum masuk market dan masih tahap ICO, apakah berarti mereka bukan koin? Sama seperti halnya, saya selalu pakai analogi ini. Saya misalkan Pak, saya buka rumah, saya jualan sendal. Ya, saya jualan sendal nih. Sendal swallow misalkan, sendal jepit. Saya jualan berarti kan hanya ke orang-orang yang lewat rumah saya toh. Ya, saya belum jualan di pasar nih Pak, pasar swalayan atau pasar tradisional. Saya belum jualan, saya masih jualan di depan rumah. Apakah berarti sendal saya berubah jadi sepatu? Berubah nama gitu dia, dari sendal tiba-tiba jadi sepatu boot gitu. Sendal ya sendal. Masuk akal ya? Namanya sendal ya sendal, nggak bisa diberubah jadi, mau saya jual di depan rumah, mau saya jual di pasar, mau saya jual di pinggir kali. Yang namanya sendal ya sendal. Ya, kalau saya jual di market, memang benar yang bisa lihat sendal saya lebih banyak. Trafficnya bisa lebih tinggi. Ya, tapi bukan berarti kalau saya nggak jual di pasar, sendal itu berubah jadi sepatu toh. Ya, masuk akal ya? Nah, itu yang pertama, Pak. Yang kedua, misalkan saya jualan sendal nih. Ya, terus saya belum terdaftar di Asosiasi Penjual Sendal Indonesia. Apakah berarti sendal saya berubah jadi sepatu? Ya, itu beberapa hal-hal mitos-mitos yang biasa terjadi di dunia kripto. Nah, tapi sekali lagi, Anda silakan lakukan riset Anda sendiri. Nagaya ICO 4 tahun bukan berarti Nagaya itu bukan kripto. Bukan berarti Nagaya itu nggak punya blockchain. Ceknya dari mana dia itu blockchain atau enggak? Bukannya dari asosiasi, bukannya dari market. Kalau Anda paham blockchain, ya Anda cek Nagaya punya blockchain atau enggak. Ceknya dari blockchainnya langsung dong. Betul nggak? Anda tahu dari mana sebuah kripto punya blockchain atau enggak? Qt Wallet, Block Explorer. Anda cek transaksinya peer-to-peer sinkron nggak dengan Block Explorer-nya? Ya, atau Anda coba download Qt Wallet. Sesuai nggak dengan wallet blockchain sebenarnya? Itu baru Anda cek. Seperti halnya Anda cek dia itu sendal sepatu, bukannya Anda cek dia itu ada di market atau enggak. Tapi Anda cek dia itu sendal bukan? Kalau saya pakai dia itu sendal bukan? Ya, paham ya? Jadi, sekali lagi, kenapa belum 4 tahun kita masih ICO? Yang pertama memang, tadi apa Pak? Bahasanya Pak? Ya, karena diharuskan regulasi dari bukan. Apa tuh tadi bumi? Apa tuh bahasanya Pak? Oh, paku bumi. Paku bumi menanam fondasi yang kuat. Dari mana kita tahu sebuah aset itu punya fondasi yang kuat atau tidak? Nanti ketika kita sudah listing, ketika angin kencang, siapa yang roboh, siapa yang bertahan. Ya, dan sebuah koin masih dalam tahap ICO, bukan berarti dia bukan kripto. Seperti halnya Pak, Bitcoin pas pertama kali muncul, apakah dia sudah di exchanger? Justru exchanger itu muncul karena ada pihak-pihak yang melihat peluang. Betul? Ya, melihat peluang gitu loh. Karena ternyata transaksi peer-to-peer waktu Bitcoin Pak, itu nggak semua orang trust juga. Betul. Betul ya, jadi saya belum kenal Pak Dhani nih. Iya. Ya. Saya punya kenal 2020 ya Pak ya? Nah, ya waktu itu saya sudah punya katakan saja dari mining ya, saya punya 10.000 Bitcoin BTC. Ya, lalu saya tawarkan nih ke Pak Dhani. Ya. Pak, saya punya 10.000. Ya. Katakan Bapak trust betul, percaya bahwa Bitcoin akan bernilai gitu ya. Nah, tapi sebelumnya kita belum pernah kenal. Bapak dari negara mana juga saya nggak tahu. Kita kenalan semuanya itu di udara aja. Online. Nah sekarang Bapak yakin mau transfer dulu dananya ke saya Pak? Saya bilang Pak Dhani, saya punya 10.000 ya, saya jual dengan harga sekian, Bapak transfer dulu ke saya. Agak ngeri sih Pak. Ngeri. Nah sementara kalau Bapak sebaliknya juga minta saya kirim dulu Bitcoinnya, ya. Saya juga mikir Pak, ya. Saya kirim belum tentu Pak Dhani akan bayar. Itulah kenapa ada perantara ya Pak ya. Kemudian ada beberapa orang, ini orang-orang yang punya, ya melihat peluang lah. Lalu menjembatani,
dengan membuat exchanger. Itu salah satunya Pak alasan kenapa akhirnya muncul exchanger. Ya, dan Anda harus pahami, ketika Pak Yunius transfer Bitcoin ke saya, transfer Ethereum ke saya, transfer USDT ke saya, ya, si perantara ini, pihak ketiga, akan dapat fee dari kedua belah pihak loh. Iya. Nah, kenapa exchanger mulai muncul? Karena transaksi banyak. Tapi pertanyaan saya adalah, sebelum ada exchanger, apakah berarti Bitcoin itu bukan koin? Menurut saya itu sebuah statement yang sangat gak masuk akal, Pak. Ya. Jadi, sebuah koin itu berada di exchanger atau tidak menentukan dia itu koin atau bukan. Tahunya dari mana dia itu koin atau bukan? Dia cek blockchain-nya. Kalau kita berani bikin statement, koin ini bukan koin karena belum masuk exchanger. Nah, berarti kan Anda harusnya paham blockchain dong. Ceklah blockchain-nya. Ya. Ya, jadi semoga menjawab. Ya, ini beberapa hal-hal yang memang ya memang common knowledge ya. Common knowledge, tapi sekali lagi, common knowledge is not always right knowledge. Sesuatu yang apa ya bahasanya ya Pak ya, dibicarakan oleh banyak orang, dipercayai oleh banyak orang, belum tentu dia itu adalah sesuatu yang benar. Ya, semoga menjawab. Oke, Pak, apa kita close atau pertanyaan terakhir untuk hari ini? Mungkin yang terakhir ini aja Pak. Karena yang terakhir, oke. Masih semangat? Coba saya lihat. Di sini masih semangat atau sudah pada mau malam mingguan, malam Sabtuan? Oke, siap. Oke, masih semangat semua Pak. Oke, satu pertanyaan terakhir. Yang terakhir itu tentang kenapa kok dari manajemen itu menganjurkan untuk di hold. Oke, silakan Pak. Oke, jadi saya jawab ya. Silakan Pak. Ya, jadi teman-teman sebenarnya dari perusahaan itu hanya bisa mendorong Anda untuk memiliki sebanyak mungkin Nagaya. Kenapa? Karena kami dari manajemen sudah memikirkan masa depan dari Nagaya ini seperti apa. Ya. Jadi karena kami atau dalam hal ini saya Pak Dhani mewakili visi dari Pak Yohanes Chandra sebagai CEO, ya. Beliau ingin Nagaya akan seperti apa ke depan. Karena kami tahu betul masa depannya, itu sebabnya kami mendorong teman-teman sebisa mungkin, ya, mumpung harga terjangkau, Andalah orang-orang yang harusnya memiliki lebih awal, ya, sebanyak mungkin. Nah, itu saja. Jadi artinya kalau kami mendorong Anda memiliki, itu artinya juga sebagai sebuah dorongan untuk nge-hold, menahan. Ya, kalau Pak Dhani sering ingatkan beli lagi dan tunggu. Ya, jangan tunggu beli Nagaya, tapi beli lagi dan siapa yang suka ngomong begitu ya Pak ya? Nah itu, lupa ingatan. Ya teman-teman, seperti ini ya. Sebenarnya ketika Anda memutuskan untuk menjual, ya ingat kita dari awal dari 2018 sudah ada saluran untuk peer-to-peer. Ya tinggal Anda cari orang yang ingin membeli dari Anda dan sepakati harganya. Maka penjualan itu, ya penjualan pembelian pasti akan terjadi atau transaksi itu pasti akan terjadi. Ya dan sudah terbukti. Ya jadi sebenarnya kalau kita bicara ini sudah agak basi ya karena sudah banyak praktek teman-teman yang berjual beli, bertransaksi satu dengan yang lain dan tidak ada masalah. Nah, cuma satu hal yang saya ingin garis bawahi adalah teman-teman transaksi peer-to-peer itu sama sekali tidak menambah keuntungan, sekaligus tidak membuat perusahaan, ya dalam hal ini kami manajemen merugi. Jadi kami tidak lebih diuntungkan, tapi kami juga tidak dirugikan dengan praktek peer-to-peer. Catat ini baik-baik, ya. Karena ini peer-to-peer itu kan antar holder. Dan belum ada fee ya Pak ya, kita belum charge fee ya. Dan kita tidak charge fee. Jadi kami tidak mengambil keuntungan. Jadi perusahaan tidak diuntungkan, tapi catat ini baik-baik, perusahaan juga tidak dirugikan dengan praktek itu. Kerugiannya paling cuma satu Pak Dhani, ya. Kalau peer-to-peer-nya masif, maka peluang kita untuk ke 6 juta dan ke 10 juta akan lebih lama. Ayo, siapa yang rugi? Ya. Yang pegang Nagaya dong, karena terima 2 kali, terimanya cuma sekali.
Karena mungkin saja ada seseorang yang sudah punya dana nih Pak, dia mau nambah Nagaya, dia mau beli dari perusahaan dengan harga 3,82. Tiba-tiba ada tawaran Pak, lebih murah. Nah, bisa saja dia akhirnya memilih untuk peer-to-peer karena dapat harga diskon. Sah-sah saja tidak dilarang. Ya, tapi ya itu tadi, akhirnya target penjualan kita juga akan lebih lambat. Cuma itu saja. Tapi secara umum tidak ada kerugian. Peer-to-peer itu tidak merugikan pihak kami, sekaligus tidak menambah keuntungan buat kami. Jadi ini perlu dicatat, kalau kami menganjurkan hold, tahan, itu tujuannya cuma satu. Karena jangan sampai Anda menyesal di kemudian hari. Ingat ya, setiap Nagaya yang Anda pegang, itu bukan saja di backup dengan emas dan emasnya bertambah. Backup emas, lindung nilainya bertambah. Tetapi yang kedua, Anda menerima benefit dalam bentuk pembagian keuntungan dari semua proyek-proyek yang nantinya akan dijalankan. Yang sudah dan yang nantinya akan. Bayangkan, dari satu proyek saja Anda setiap bulan terima 1 kali. Ya, proyek kedua nanti ketika 6 juta terjual, Anda terima 2 kali. 10 juta diusahakan, proyek ketiga sudah jalan. Ya, ketika penjualan 10 juta. Berarti per 10 hari paling tidak Anda akan terima keuntungan, pembagian keuntungan dari satu proyek. Setiap 10 hari sekali. Nah, kalau Anda jual hari ini, maka keuntungan tadi itu pindah tangan. Ya. Betul ya? Dan ingat ya, kami tidak ada kerugian, bukan berarti kalau dijual terus hilang gitu, atau nanti profit kami lebih sedikit. Enggak. Yang kami jalankan proyek real kok, ya kan? Itu tidak. Ya, jadi setiap keuntungan proyek ini akan dibagikan kepada sejumlah Nagaya yang berhak. Nah, tentunya sejumlah Nagaya yang berhak ini pemiliknya siapa? Nah, kalau hari ini karena gara-gara ada video itu, lalu Anda jadi nggak trust, kehilangan kepercayaan dengan kami, buru-buru Anda jual, tidak apa-apa. Sekali lagi, Nagaya tidak dirugikan. Ya, tapi Anda akan menyesal nanti di kemudian hari. Kenapa? Karena benefit ketika sudah jauh lebih besar dari yang hari ini bisa diberikan oleh perusahaan, itu sudah pindah tangan. Ya, orang lain yang siap untuk serok hari ini, itulah yang akan menerima benefit maksimal. Ya, jadi mungkin itu Pak yang saya bisa sampaikan terkait dengan permasalahan kenapa kok kita mendorong orang untuk hold. Ya. Mungkin Pak Dhani silakan kalau ada mau tambahkan. Setuju banget ya. Sepertinya sudah sangat clear. Saya tambahkan sedikit saja ya. Kenapa kita dorong Anda untuk hold? Sekali lagi, Pak Yunias benar. Kita care sama Anda. Kita peduli sama Anda. Sekarang gini loh. Kalau saya sebagai manajemen nih ya, saya tahu saya punya satu aset. Saya lagi ngomong sama Anda yang sedang mendengarkan saya ya. Saya punya satu aset yang saya tahu ke depannya, dan saya yakin seyakin-yakinnya, karena saya sudah lihat dari dalam manajemen. Pak Yunias pun sudah melihat. Kita sudah tahu rencana apa yang Nagaya miliki untuk 5, 10, 20, 50 tahun ke depan, walaupun belum semua ya, karena nggak mungkin semua juga di-share ke kita. Tapi yang paling penting adalah kita tahu visi, integritas, kejujuran, kerja keras dari Pak CEO kita. Jadi kita tahu kita tuh berada di sebuah perusahaan yang tepat. Ya, dan kita bukan cuman ngomong seperti ini hanya gara-gara kita di manajemen ya, tapi kita tahu gara-gara kita juga melihat pola Bapak Ibu. 4 tahun terakhir, semua yang beliau ucapkan terjadi. Semua yang beliau katakan saya mau lakukan terjadi. Ya, bukan gara-gara beliau ini punya special powers, bukan. Ini adalah yang namanya integritas. Ngomong sesuatu kejadian. Beliau tidak banyak bicara, tidak banyak buat janji, tapi sekalinya buat janji kejadian. Beda ya, janji sama target ya. Apapun yang beliau ucapkan, saya mau lakukan untuk holder Nagaya terjadi. Nah, jadi kenapa kita dorong para holder untuk hold? Karena saya peduli sama Anda. Saya tahu banyak dari Anda yang pernah punya pengalaman kurang baik sebelumnya. Saya tahu Anda yang sedang mendengarkan saya, ya, ini pasti punya impian. Bukan cuma untuk Anda, tapi untuk anak Anda, orang tua Anda, orang-orang yang Anda sayangi. Dan saya punya nih, istilah gini loh, saya ngelihat seseorang yang lagi sakit. Ya, saya punya obatnya. Masa iya sih saya simpan untuk diri saya sendiri? Saya sangat serakah dong. Ya, kalau saya punya obat untuk sebuah penyakit dan orangnya depan saya ini lagi kesakitan dan butuh obat ini, Pak. Masa iya sih saya nggak kasih?
Iya nggak? Kita manusia kok. Ya ujung-ujungnya kita mau membantu satu sama lain. Pasti saya akan kasih lah. Karena saya percaya dan yakin bahwa Nagaya ini bisa menjadi solusi untuk Anda, untuk kesejahteraan Anda di masa depan. Karena saya tahu ke depannya Nagaya ini akan kemana. Saya push Anda untuk hold. Tapi apakah berarti perusahaan akan dirugikan seperti yang tadi Pak Yuni sampaikan kalau Anda nggak hold? Tidak. Saya kasih contoh ya. Anda mau hold, Anda mau nggak hold, sebenarnya nggak ada urusan kita. Ya, sebentar, saya lihat. Wah, saya dengar suara Pak Yohanes, Pak, udah datang ke kantor. Panjang umur. Oke. Ya, ini Nagaya dashboard ya. Kalau Anda masuk ke transparansi data, kita masuk ke P&L report. Oke. Anda lihat data ini. Ya, 60 dan 40%. Ya. 60-40%. Di sini ada yang namanya eligible Nagaya. Anda lihat? Ya. Mau angka ini naik, mau angka ini turun. Sorry, tulisan saya berantakan ya. Saya tadinya seperti saya sampaikan, saya tadi mau jadi dokter. Cuma nggak kejadian. Jadi saya cuma ngambil tulisannya aja. Ya. 60%, 60% ini tetap dibagikan nggak? Tetap. Tetap tidak akan berubah. Mau ini angka 4.600.000, mau ini angka 40 juta, mau ini angka 1 juta. 60% ini akan turun tiap bulan selama ada proyek profit. Bayangkan, ini cuma dari satu proyek. Kalau nanti kita ada 2 proyek, bukan kalau, ketika kita ada 3 proyek, 4 proyek, 5 proyek. Mau Nagaya berapapun yang terima, tetap 60% ini turun toh. Perusahaan rugi nggak? Misalkan nih, bulan ini yang menerima 37 juta koin. Bulan depan tiba-tiba jadi 34 juta. Gara-gara 3 jutanya pindah kemana? Exchanger, gara-gara mau diperjualbelikan. Mau di wallet. Kita rugi nggak? Enggak. Yang diuntungkan malah holder. Yang diuntungkan holder lain. Holder lain justru berdoa, ayolah, Nagayanya lebih sedikit lah yang bersirkulasi, yang ada di wallet. Agar yang ada ini menerimanya lebih besar. Ya. Nah, sekarang pertanyaan saya. Kalau Anda hari ini beli Nagaya, misalkan di harga hari ini, di harga 3,8. Anda jual di harga $30. Sudah untung banget ya. Untung banget ya. Ya walaupun saya bersyukur Anda sudah mendapatkan benefit segitu besar. Habis 1 tahun Nagaya jadi $100. Siapa yang menyesal? Siapa yang menyesal? Saya? Enggak, saya nggak akan jual Nagaya saya. Pak Yunias? Nggak akan. Yang rugi siapa? Anda. Keluarga Anda. Yang tadinya Anda bisa jalan-jalannya ke Paris, atau ke Amerika, atau keliling dunia sekalian naik cruise. Ini jalan-jalannya misalkan cuma ke Bali. Ya sebenarnya kalau Anda happy dengan itu ya silahkan. Ya. Nah, tapi jadi kenapa manajemen ini sangat nge-push untuk Anda sebagai holder itu hold? Gara-gara kita tahu Nagaya ini bisa jadi apa ke depannya. Dan kita nggak mau Anda menyesal. Tapi setelah kita sudah sampaikan semua ini, Anda sudah melihat integritas kami, sudah melihat hati kami, Anda masih mau jual, ya itu terserah masing-masing. Itulah kenapa ada fitur peer-to-peer. Ya, kalau kita maunya Anda cuma nge-hold doang, karena memang kita cuma ngomong doang, peer-to-peer nggak mungkin kita aktifkan dong. Betul nggak? Peer-to-peer ada kok. Ya itu terserah Anda. Ya terserah masing-masing, semua orang punya hak ini aset Anda kok. Ya, jadi kenapa kita push untuk Anda hold? Karena kita sayang sama Anda. Kita peduli sama Anda. Kita mau Anda sejahtera dan kita mau Anda cerdas. Paham ya? Jadi tolong disampaikan ya pesan ini kepada yang bertanya. Semoga menjawab. Pesan ini langsung datang dari Pak Dani dan Pak Yunias. Oke? Oke. Mantap. Pak, masih ada Pak pertanyaan lain Pak? Udah Pak. Cukup banyak ya Pak. Kita udah lewat nih, udah lewat 39 menit. Tapi yang luar biasa masih ada 109 loh Pak. Luar biasa. Luar biasa. Terus saya mau lihat tangannya yang masih semangat siapa saja?
Masih Pak, saya bahkan dapat pesan Pak Dani sampai pagi pun nggak masalah katanya. Jangan, saya mau nonton bola abis ini ya. Bercanda. Saya juga kasihan, Anda juga butuh istirahat ya. Tapi jangan khawatir, kita akan adakan sesi ini secara rutin ya Pak Yunias ya. Ya. Rencananya setiap hari Jumat kita akan bahas hal-hal baru. Ya kalau nggak kita FAQ, kalau nggak kita berbicara tentang topik-topik yang sedang hangat di dunia kripto atau di dunia keuangan ya. Kita pokoknya mau mencerdaskan Anda dan mensejahterakan Anda.